Saya bertanya di ayat Al-Quran ini di dalam Yunus bahwa yang berkata ini adalah Firaun dan dia percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Apakah narasi dan ayat ini benar dan bagaimana menurut saudara? Tolong dijawab. Oke. Menurut abang, waktu berkata ayat yang berkata dia pertama kali Muslim atau orang berserah diri itu adalah Fir'aun yang berkata begitu, bang ya? Yes, betul. Iya, dasarnya apa, bang? Ya, bunyinya ayatnya begitu, Mbok. Iya, kalimat yang mana abang arahkan kepada Fir'aun? Oke, itu kan bunyinya begini. Aku percaya yang berkata ini Firaun loh. Iya, kata yang mana, bang? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kami di sini siapa, bang? Pelan-pelan kita, bang ya. Oke, siap. Ya, ini ada guru kita ini, guru tafsir Quran nih, Bang Dio nih. Kami di sini siapa, bang? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kami di sini siapa, bang? Allah SBT yang kalian Allah, oke. Dan Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Mereka itu siapa, bang? Bani Israel. Bani Israel di atas kepemimpinan dari Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kita ulangi lagi. Dan Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti Musa. Oke. Ya, bang ya? Oke. Untuk menzalimi dan menindas mereka di sini berarti Musa kan, bang? Atau Fir'aun? Mereka di sini yang Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Mereka itu adalah Bani Israel. Untuk menzalimi dan menindas mereka. Untuk mereka ini siapa? Dan menindas mereka. Mereka itu adalah Bani Israel, Musa. Iya, ya, Musa, di bawah kepemimpinan Musa. Sehingga Fir'aun hampir tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Ini perkataan siapa? Firaun. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mendengar perkataan Fir'aun? Sementara antara Fir'aun dan Nabi Muhammad SAW beda zaman. Bisa memahami itu? Ya, maksudnya kan saya mau tanya itu ayatnya. Ini Bapak harus coba luruskan ya. Ini perkataan Fir'aun yang diulangi oleh Allah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Iya, benar ini perkataan Fir'aun. Tapi kita harus memahami ya. Ini Allah yang menyampaikan kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Yang jadi pertanyaan, apa yang mau Bang bahas dengan surat 90 ini tentang Fir'aun yang berkata seperti ini? Yang saya mau tanya di sini di ayat ini, yang pertama, di sini Firaun mengakui bahwa Allah yang benar atau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, betul? Fir'aun mengakui ya bahwasanya itu ya. Apakah Bang tahu kondisi Fir'aun pada saat mengatakan itu? Ya kan mereka kan mengejar bangsa Israel. Iya. Jadi enggak gini Bang, kondisi Fir'aun waktu mengatakan ini, apakah dia sudah dalam posisi digulung oleh Laut Merah atau masih berada di tepi Laut Merah? Atau di pantai Laut Merah? Sudah masuk di laut, mau digulung air. Oke. Dan di ayat 91-nya Allah berkata, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Aku tidak masuk ke sana. Aku enggak mau. Bukan itu yang aku tanya. Iya, itu penjelasannya. Iya, saya mau tanya ini gini. Iya, apa yang mau tanya? Saya paham narasi Anda, tapi saya bukan itu yang saya mau tanya. Iya. Yang saya mau tanya di sini, yang berbunyi di Bang sini Lensa adalah, ditutup aja kameranya, nanti kita ada peringatan lagi. Oke. Iya. Saya tanya ya. Yang saya tanya di sini, kami di sini kan tadi kita tahu bahwa dan kami selamatkan Bani Israel. Kami itu adalah Allah SWT, betul? Betul kan? Iya. Oke. Terus kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka, sehingga
ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Ya. Berarti Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang dimaksud Firaun ini adalah sama dengan kami ini Allah SWT atau beda? Oke. Itu pertobatan Firaun lol. Itu Ketika dia pengakuan sudah iman. hendak Pengakuan digulu, iman. pengakuan, Pengakuan tetapi iman tidak dari Firaun. bisa diterima gitu loh. Iya, terus yang Sebentar Darian. Ini Satu-satu ada, Darian. ini ada ini oke. bro. Yang saya tahu di sini ya gini ya. Yang saya tahu di ayat ini ada dua nama Lanjut, Bang Dio. Allah. Ada dua nama Allah yang disebut di dalam ayat ini. Ya. Di mana kata kami itu adalah Allah SWT, betul? Iya. Dan sedangkan Firaun dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Kalau Iya. kita melihat bahwa orang Bani Israel bukan percaya kepada Allah tetapi percaya kepada Yahweh yang mereka percaya sampai sekarang. Nah, Oke, berarti ada nanti dua minta datanya, Bang, dua ya. oknum Minta di datanya, sini. ya. Nah, saya Nanti datanya tanya. kasih ya. Oke, saya tanya, saya kasih datanya di Keluaran 3 ayat 14. Itu nama Bani Israel, nama Tuhan Bani Israel. Enggak bang, yang kita dikenal. fokus di Quran bang. Jangan abang lompat dari Quran ke Bibelmu. Ini kita Quran ini ya bang. Di saat abang iya, bertanya betul, tentang betul. Quran, kita akan fokus dalam Quran. Kita kaji Qurannya bang. Ya, maksudnya kan saya mau juga kita melihat membuktikan bahwa siapa sih Allah Bani Israel itu. Bang, abang membawa di dalam Al-Quran, maka kita kaji dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Oke. tidak ada Yahweh, Oke, itu Mafi, saya tidak setuju. ada bang. Oke, saya setuju. Iya. Tetapi kita harus melihat siapa yang Allah atau Tuhan yang dimaksud oleh Firaun ini. Firaun. Oke. Oke. Paham nggak? Nah, kalau paham begitu. Jadi kita harus, menurut abang sendiri, apakah ada dua oknum atau satu oknum ini? Menurut abang sendiri? Iya, Allah yang disampaikan oleh Musa, ya, yang dikatakan, yang tertulis di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Yunus ya, ayat 90 ini, itu Allah. Itu Allah bang. Oke, berarti Allah ya. Iya. Berarti hanya satu Tuhan gitu ya. Allah SWT gitu. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala bang. Oke, Untuk berarti yang mengetahuinya, nanti dipercaya. kita kaji sifat bang. Untuk mengetahui pasti nanti kita kaji sifat. Jika Oke. abang membandingkan dengan Yetofafi dan juga Yahweh, ya, apa sifat dari Yetofafi, apa sifat dari Yahweh, apa sifat dari Allah? Oke, berarti oke. Berarti Anda setuju kalau seandainya Allah yang dikenal oleh Bani Israel ini adalah Allah yang kalian sembah sama, betul? Iya, kalau berdasarkan yang tertulis di dalam Al-Quran ini serupa bang. Aku izin Karena jawab. yang menyampaikan kepada kami pun Allah juga bang. Kepada yang Serupa menyampaikan tapi kepada sama. Nabi Muhammad SAW. Serupa tapi sama. Jangan Aku izin jawab. dipermainkan kata-katanya bang. Iya, maksudnya bukan saya mempermainkan kata-kata inilah, Bro. Maksudnya kan ada juga yang mengatakan beda tetapi hakikinya Enggak didengar sama itu Faruk, Bang Dio. Suaranya kecil kali, Bang Dio. Oke, dilanjutkan dulu ya. Aku soal asar dulu lah. Kalau enggak ya, soal asar dulu. Iya. Bang Dio, ya. Ya silakan Ya. Bang Dio. Itu matikan aja kameranya. Ratus Cek, sini cek, tolong gua- kondusif. Saya mau lanjut sama siapa ini? Sama Naura apa sama Sama Bang Dio. Cek 1 2 3 dicoba 3 2 1 dibacok. Oke. Ada suara nggak Kak? Cek. Iya, ada suara untuk membacok kau. Lanjutkan. Oke. Iya. Sudah sebenarnya pertanyaannya udah jelas, jawabannya pun sudah jelas. Jadi nggak usah muter-muter lagi, Bang. Belum bisa dapat jawaban, Bro. Apa? Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa sama yang disembah oleh kami saat ini. Jadi Apa? ayat surat Berarti, Yunus itu dengarkan. Ayat dalam surat Yunus itu penjelasan Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dulu ada seorang nabi namanya Musa yang diutus oleh Allah. Musa ini dia mengajak kaumnya. Siapa kaumnya? Itulah Bani Israel. Bani Israel itu di zaman Nabi Musa alaihissalam mereka diajak oleh Musa untuk menyembah Allah. Nah di zaman Nabi Musa itulah ada seorang raja yang bengis, yang jahat, namanya Fir'aun. Dikisahkan dalam Al-Quran itu.
Makanya kalau kau baca ayatnya, wajawazna bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwan hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika sudah dia hampir tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang berserah diri. Tapi udah terlambat bang, dibantah di ayat yang ke-92. Al-ana, apakah sekarang baru kau mau beriman? Wa qad asaita qablu, padahal sesungguhnya sebelumnya engkau adalah berbuat maksiat, engkau ingkar. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Fal yauma nunajjika bi banadik, pada hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi tanda, supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dari ayat-ayat kami. Jadi Fir'aun itu telat imannya, sudah sampai di tenggorokan. Gini bro, oke. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, sebentar, dengarkan. Tuhan, kalau kau tanya apakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel di waktu itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Jawabannya yes, sama. Apa lagi? Oke, berarti ketika saudara Dion mengatakan sama Allah yang disembah oleh Bani Israel dan orang Muslim sampai sekarang, berarti maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika Anda bersyahadat ataupun dalam bersolat berdoa kepada Allah, berarti bisa menyebut nama Tuhan Bani Israel, betul? Namanya Allah. Betul nggak? Dalam Al-Quran Iya. namanya Allah. Iya, berarti kan Allah di dalam bahasa Arab, tetapi di dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yahweh, betul sama? Di Tapi dalam cuman Al-Quran namanya bahasa- Allah. Siapa Kalau sih? tidak, Iya. dengarkan. Oke. Yahweh Dengarkan, itu siapa dengarkan. sih Pak Dio? Pengen tahu Kau Yahweh. menyebutkan, ya sebentar Bang Dewa. Kalau kau menyebutkan, aku tahu ini pertanyaan titipan dari logika. Ini logikanya nggak ngerti Al-Quran, logika itu. Aku Enggak, tahu pertanyaan aku ini seperti ini. Sebelum Kalau- sebelum logika kemarin bermasalah dengan siapa ya, yang sama Zuma ya. Saya sebenarnya sudah tanya pertanyaan ini sama di inspirasi Oke, kehidupan. iya, ini jawabannya, Tapi ini jawabannya. Jadi bukan gini, setelah dengarkan. logika bermasalah dengan si Zuma baru saya tanya, tidak. Tetapi sudah jauh-jauh sebelumnya saya dengarkan. sudah bertanya ayat ini, Makanya- jangan mau Ya. premi begitu. Oke, silakan. Oke, makanya kau dengarkan jawaban dengan teliti. Aku sebutkan Oke. tadi, Nabi Musa dan Bani Israel di waktu itu Tuhannya sama dengan kami umat Islam. Oke, itu ada dalam banyak Al-Quran, surat Toha ayat 14, dibikin pun dalam surah Al-Baqarah 123. Itu banyak sekali ayatnya. Oke. Nah, nanti apakah boleh kami pakai nama Yahweh itu dalam agama Islam? Boleh atau tidak? Kami menyebut nama Tuhan kami itu harus ada dalilnya, nggak kayak oten sembarangan. Kami nggak boleh sembarangan. Harus ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalau nggak ada, nggak boleh. Tapi ada dalil umum yang menunjukkan bahwasanya Allah itu punya banyak nama. Mungkin kami nggak tahu pada kitab-kitab sebelumnya yang Allah rahasiakan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indik, an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi. Itu dalilnya. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu, ya dengan seluruh nama-namamu yang kau miliki. Oke. Nama yang bagaimana? Yang kau namakan dirimu dengannya, atau nama yang engkau sebutkan, yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan salah satu dari hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan di ilmu gaib yang ada padamu.
Mana korelasinya? Kalau nama Yahweh mungkin di zaman itu mereka di kitab mereka sebut Yahweh, Yahweh, bisa jadi karena ada dalil umum yang menyambungkan hal itu dalam hadis ini. Oke? Oke. Tapi kami sebagai umat Islam karena memang tidak tertulis dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik nama Allah adalah Yahweh, kami nggak pakai Yahweh, kami pakai Allah, gitu bang. Itu jawabannya. Oke, Bro, saya tanggapi begini. Saya paham berarti saudara Dio mengatakan bahwa benar itu Allahnya sama. Jadi di dalam bahasa di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak menyuruh untuk menyembah atau menyebut nama Yahweh itu, tetapi di dalam Al-Qur'an memerintahkan menyembah Allah SWT, betul? Yes, Nah, dengan nama pertanyaan Allah. saya selanjutnya. Oke. Tetapi sama. Tapi pertanyaan saya selanjutnya. Nanti aku tanya balik ya bang, ya. Jangan kau terus yang nanya. Udah empat pertanyaanmu nih, aku jawab semua. Tapi siap. lanjut. Saya tidak kabur. Nah, Saya tidak kabur. Pertanyaan kelima, siap. terus lanjut. Oke. Saya bertanya selanjutnya. Berarti ketika saudara mengatakan tadi bahwa yang disuruh dalam Quran Allah, berarti dasar ada juga menyatakan sama itu dari mana? Dari Al-Quran. Kenapa? Innani anallah. Lah, dengar. Banyak, makanya aku bilang tadi sama kau, Nabi Musa dan Bani Israel itu menyembah Allah. Dalam surat Toha ayat 14 itu Allah berfirman kepada Musa, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, wahai Musa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku. Maka hendaknya engkau sembah aku saja, dirikanlah salat dan untuk mengingatku. Apa lagi? Masih nanya lagi? Oke. Pertanyaan ke-6. Jadi intinya gini. Pertanyaan ke-6. Gini, Bro. Berarti gini. Berarti saya nggak mau bertanya lagi. Stop. Aku mau. Udah berhenti. Jika nanti. Berarti aku lagi ya. Oke. Berarti aku yang nanya. Oke. Saya simpulkan aja jawabannya. Saya simpulkan. Nanti koreksi apa salah kesimpulan saya, ya. Saya simpulkan. Berarti saya udah dapat poin nih. Berarti Allah Yahudi sama Allah Muslim sama gitu aja. Udah, betul? Zaman Musa. Ingat, di situ ada Musa. Nah, terus sekarang berarti zaman Ya aduh, sebentar dulu Bang Dio, saya cuma sedikit aja. Ya aduh, saya tanya dulu sama kamu. Yod he fa itu saya tanya, itu nama apa gelar? Itu nama Allah yang diperkenalkan kepada Bani Israel. Itu nama turun temurun sampai sekarang ya Oke. Ya udah, jangan dijelaskan, saya juga tahu. Nah, apakah YTFV ini kelihatan? Bang Lensa, aduh. Apakah nama YTFV ini apakah sesembahan orang Yahudi ini kelihatan apa tidak? Berwujud apa tidak? Tidak. Apakah Allah berwujud? Berwujud? Yesus berwujud? Berwujud? Allah berwujud? Berwujud? Wujudnya apa? Nah, baca Kejadian pasal 1 ayat 20. Saya bertanya Allah di dalam Al-Quran. Kamu punya sesembahan bukan Allah. Tolong, saya minta tolong. Jangan buat malu saya. Oke. Saudara Ya. Nora tanya iman saya apa tentang Al-Quran? Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Tuhan orang Yahudi siapa? Yahweh. Apakah berwujud? Jus. Kami ketika Sebentar, Bang berdoa, Derian. Kalau kami berdoa dan kami mengakui Saya dan tidak tanya bisa kami berdoa. menyebut Yahweh itu Tuhannya adalah- orang Yahudi. Kamu orang Yahudi? Saya orang Indonesia. Ya, Tuhan kamu Yesus. Orang Yahudi Yes. bukan Yesus dong. Yotefave. Terus Tuhannya umat Yesus, Muslim siapa? Yesus Sabar dulu orang Yahudi. sebentar. Dari Oke, tadi kamu silakan. saya diam loh. Silakan. Ya. Kita sistem TikTok biar kita enak. Oke. Sesembahannya umat Muslim bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah berwujud? Saya nggak tahu, bukan iman saya itu. Yang kamu tahulah. Ya saya nggak paham. Jadi kalau kau tanya tentang iman, Yang kamu kepada tahu. saya, ya saya nggak tahu. Berarti dia nggak jujur. Tidak berwujud. Apakah Yotefave berwujud? Berwujud? Itu Tuhan siapa? Ya Bani Israel, Apakah kamu Bani Israel? Indonesia, Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus.
Yesus berwujud? Iya, yes. Jadi yang berwujud ini Tuhan siapa? Tuhan kami. Tuhan Yahudi dengan Tuhan yang umat Muslim apa berwujud? Tuhan kami Yesus Kristus berwujud sama Yahweh berwujud. Tuhan orang Yahudi. Tahu nanti saya minta. Tuhan orang dijawab Yahudi itu. dengan Tuhan. Udah dijawab Tuhan Yahweh orang- berwujud katanya. Tanya Yahweh wujudnya apa gitu loh. Kok Yahweh wujudnya apa? Oke, saya baca ya. Bentar. wujudnya laki apa perempuan ngono loh. Sederhana kok nanyanya susah amat sih. Sebentar. Yahweh wujudnya apa? Laki perempuan atau berbentuk apa gitu. Bikin nyaman dia, santai gitu. Oke. Santai aja Dari ya. tadi dulu Bang. Aduh. Iya, Yahweh ini wujudnya apa? Apakah sama dengan seperti Tuhan yang umat Muslim berwujud? Oke. Jangan kamu ambil Saya dulu baca. dari kitab. Bentar. Wujud Ya. wujud Allah atau wujud Yahweh berdasarkan kitab Bani Israel. Kejadian 1 ayat 27. Dengar baik-baik. Maka Allah Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya itu adalah Tuhan. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu wujud Allah. Oke? Berarti Udah Tuhan jelas? kamu berwujud berkelamin. Kalau seandainya dikatakan Yesus Tuhan kami hadir dalam wujud Sekarang laki-laki, begini, itu marilah adalah kita menciptakan lambang sebentar kekuasaan. dulu ya aduhu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oke. Ini manusia diciptakan pasti ada juga dong yang perempuannya, kelaminnya. Betul. Nah, sekarang Tuhan kamu yang berjenis kelamin wanita ada? Nah, jadi gini. Kalau bertanya Assalamualaikum tentang hal warahmatullahi itu, wabarakatuh, Bang Handi. Lanjut. Allah yang menunjukkan ke dirinya dalam jenis laki-laki itu menunjukkan otoritas atau kekuasaan, bukan berarti Iya, gini ketika Bang Yudu, dia Bang Yudu, jangan kemana-mana dulu Bang. Berdasarkan kejadian 127 ini, jadi Abang mau menyatakan Tuhan Abang ini, Tuhannya Yahudi ini, kelaminnya laki-laki atau perempuan? saya tidak Apa bisa gini. Saya tidak memframing ayat itu ya mengatakan laki-laki atau perempuan karena Oke, tidak jadi ada ayat apa di yang sini. mau Bang sampaikan? Apa yang mau Bang sampaikan tentang kejadian 127 ini? Apa? Nah, tadi sih Nora mengatakan apakah Allah YHWH itu berwujud? Saya tanya, saya jawab dia berwujud. Biar selesai dulu ya. Ada tujuan saya memang itu Faruk sebenarnya. Oke. Cuman saya segan ada guru kita kan, gitu. Begini loh, yang aduhu. Karena kau tadi kan bilang berarti saya boleh dong menyimpulkan bahwa Tuhannya sesembahannya orang Yahudi dengan sesembahannya umat Muslim itu sama. Sama artinya dalam apa? Makanya saya bilang kalau dibilang mempunyai kesamaan seperti apa? Sama-sama tidak berwujud. Betul. Sabar. Ya, silakan. Kalau kamu mau mencari mulai dari kejadian sampai terakhirnya perjanjian lama, tolong kitab Yahudi yang kamu buka ya. Jangan Bible kamu. Perjanjian lama itu kami tidak meyakini bahwa itu kitab orang Yahudi. Ya. Tolong tunjukkan sama kami di mana datanya Yotevave itu berwujud. Makanya saya bilang, kalau kami mau menyamakan sesembahannya orang Yahudi sama Islam, yang kami samakan itu apanya? Yaitu salah satu, mereka tidak berwujud. Orang Yahudi apakah menyembah manusia? Sama umat Muslim tidak menyembah manusia. Itu salah satu. Yang kedua yang kesamaannya. Gitu loh. Ya paham ya? Kalau untuk penyebutan, kami sudah meyakini dan mengimani di dalam Al-Quran Allah ya Allah. Kalau orang Yahudi menyebutkan Yotevave itu urusan mereka. Kami tidak menyamakan diri kami dengan orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi sendiri yang menyamakan sesembahan dia itu adalah Allah. Tapi kalau memiliki esensi yang sama, iya. Satu, tidak berwujud. Jangan kamu cari di dalam kitab Kejadian. Itu bukan kitab orang Yahudi. Apa itu menggunakan bahasa Hebrew? Bahasa Ibrani? Enggak. Ya. Satu, tidak berwujud. Kedua, hanya menyembah satu Tuhan yang tidak berwujud. Ya, paham ya? Kalau dibilang Yotevave Tuhan mereka sebentar. Ya. Kalau dibilang Yotevave itu Tuhan mereka itu yang menciptakan, ya kan? Tuhan mereka maha perkasa, Tuhan mereka, ya sama seperti nama-nama sifat-sifat dari Allah. Gitu loh, tapi tidak dimiliki semuanya. Begitu, ya. Kalau yang nama ya kami tidak mungkin bersyahadat la ilaha illallah baru jadi la ilaha Yotevave, tidak ada.
Gitu ya. Oke. Jadi kok jangan Saya apa tanya kau? sama Nora. Lanjut. Apalagi? Woi, Saya jangan sama kau Nora. nanya terus. Aku belum nanya. Kau 5 kali tanya aku, belum tanya kau. Belum ditanya kau. Tadi kan saya tadi mau menyanggah kesimpulan kau. Saya nggak suka kau menyimpulkan, gitu loh. Sekarang Bang Dio bertanya. Kau dari tadi banyak Soalnya saya bertanya. tanya, gini, Prodio. Enggak, bentar, Prodio. bentar. Kau 5 Bentar dulu. pertanyaan, ku jawab Prodio. semua. Saya Aku belum nanya kau. gini. Bentar. mendengar narasi Gantian. Naura. Enggak bisa, Bentar dulu. enggak bisa. Coba nanti, Enggak bisa. coba nanti, Enggak coba bisa, di enggak gini. bisa. Si Naura Enggak, mengatakan Kebanyakan kau. Allah kalian tuh Enggak, beda sama orang Yahudi, enggak jangan bisa, disamakan. enggak bisa. Sedangkan Anda Enggak bilang bisa, sama. enggak bisa. Bagaimana itu? Naura Tadi bilang sudah tidak sama, dijelaskan. sedangkan Anda sama. Loh, kok Sudah gimana itu dijelaskan. Anda? Tuhan, Berarti dengarkan, tidak kau yang dengarkan. peka. Kesamaannya apa? Tuhan kami itu sama-sama tidak berwujud. Kan sama nggak? Mana ada tidak berwujud? Bani Di mana? Kau cari dulu terjemah. Iya. Kan original Baca bahasa- Bible, bahasa- Kejadian bahasa 1 Ibriunya. ayat 27. Hei, pakai bahasa Ibrani. Saya minta bahasa Ibrani. Saya minta bahasa Ibrani. Mana? Apa? Di mana katanya berwujud? Itu orang, gini itu orang. Kayaknya harus ditengahi dulu nih. Iya. Di mana ada patung Tuhannya orang Yahudi, itu aja gitu loh. Kalau dia mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu berwujud. Enggak. Tunjukkan. Izin ya. Lanjut, Guru Nda. Jangan-jangan dia nggak tahu apa arti wujud. Itu dulu. Oke, Wujud silakan. itu. Apa? Wujud apa? itu. Silakan. Ya, kalau di Islam itu wujud itu artinya ada, tapi wujud bukan berbentuk ada seperti makhluk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada, tapi bukan wujud seperti makhluk, karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Dia. Itu penjelasan sembahan umat Islam. Menurut Anda wujud itu seperti apa? Silakan. Wujud itu adalah bentuk. Baik. Tuhanmu berbentuk apa? Ketika dibilang bentuk itu juga bisa bukan berarti ada, tetapi animasinya, bentuknya sudah terkonsep di dalam pikiran. Saya tanya baik-baik, Tuhanmu berbentuk apa? Allah saya, Yesus Kristus, dia dalam wujud manusia. Manusia, Mengambil laki wujud perempuan manusia. dia. Dia mengambil jenis laki-laki. Laki-laki. Sampai sekarang Tuhanmu masih laki-laki belum? Atau udah berubah? Ketika dia berwujud laki-laki, bukan berarti dia itu laki-laki yang disebut seperti sekarang, tapi dia itu Oke, menandakan baik, kekuasaannya. cukup. Apakah semua yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya bahwa di dalam diri Yesus itu adalah ilahi dan Adalah insani. Tuhan. Oke, baik. Yes. Misalnya kalau Yesus BAB, apakah yang keluar itu juga Tuhan? Muhammad pernah Bila kok lari ke Muhammad? Ini resikonya kalau Tuhan berwujud laki-laki. Kalau anda mengarah ke negatif, maka bisa dibalik. Kok negatif? Ini emang Yesus nggak pernah Enggak. boker? Kan pernah, bro. Nah, oke, saya tanya, Muhammad nggak pernah BAB? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Aduh. Dia manusia biasa, utusan Iya, Tuhan. Oke, berarti kalau Muhammad BAB Sekarang saya tanya lagi nih, bro, jangan marah. Ini resikonya saya loh. nggak marah, bro. Saya Nah, nggak sekarang Enggak. Yesus ini di surga ini masih berbentuk laki-laki atau udah berubah? Silakan. Oke, ketika dia mengambil wujud laki-laki itu menandakan dia berkuasa. Saya nggak nanya itu. Yesus kan udah terangkat ke surga nih. Oke. Nah, apakah Yes. dia masih berbentuk laki-laki atau sudah berubah? Silakan. Allah kami itu Allah roh. Saya nggak nanya itu. Saya nanya Yesus. Dengarkan Yaitu. pertanyaannya bahasa Indonesia. Yesus itu sudah terangkat ke surga menurut data di Biblemu. Oke. Nah, setelah sampai di surga, apakah dia masih berbentuk laki-laki yang punya fisik atau sudah berubah? Silakan. Saya belum ketemu sama dia di surga, saya masih di bumi. Kalau Oke. saya nanti ketemu, iya. Oke, ada tertulis data di Bible, gitu ya. Dia itu duduk di sebelah kanan. Yang duduk ini laki-laki atau perempuan? Saya tidak ada. Kalau ketika saya baca ayat itu, saya tidak ada keterangan laki-laki perempuan. Oke. Jadi menurut Anda Yesus ini sudah nggak jelas jenis kelaminnya di surga, begitu? Saya tidak mengatakan tidak jelas, tetapi bagi saya Allah itu adalah roh. Enggak, saya nggak nanya Allah ya. Saya nanya Yesus terangkat ke surga. Waktu di bumi dia laki-laki. Ya. Setelah sampai di surga, apakah masih laki-laki atau sudah berubah? Silakan. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada ayatnya. Oke, tidak bisa menjawab. Baik, nggak apa-apa. Yesus itu masih anaknya Maria sampai sekarang. Ketika di manusia dia itu anaknya Maria, tetapi ketika dia udah naik bangkit dan naik ke surga, bukan berarti tapi Yesus adalah Allahnya Maria. Oke, jadi sekarang anaknya Maria hilang, gitu.
Ah, Anaknya Maria hilang. hilang. Udah di surga, udah di surga. Berarti Yesus Ada di surga ayatnya, masih ada ayatnya. Ntar dulu. Berarti Yesus di surga masih anak Maria dong. Oh tidak, dia Tuhan. Berarti anaknya Maria hilang. Hilang, nggak ada dasarnya. Ada nggak dasarnya Anda mengatakan hilang? Ya terus di mana anak Maria sekarang? Ya di surga. Ya Dia berarti naik ke surga. Tuhanmu di surga masih anak Maria dong. Dasar Anda mengatakan di situ di mana? Loh, Anda yang sendiri yang ngomong kok. Ya barusan Anda yang ngomong loh. Anaknya Maria di surga. Jangan mengatakan aku mengatakan. Kenapa jadi ribet sih omongan lo, bro? Udah di surga, tetapi Maria itu Tuhannya itu Anda Yesus. izin dulu ya. Anda barusan tadi ngomong anaknya Maria di surga. Berarti Tuhanmu anak Maria dong. Bagaimana? Ketika dia di bumi, tapi sekarang tidak. Ya berarti anak Maria kemana? Yesus ketika dia udah naik di surga dia adalah Tuhan. Tapi Enggak, anak Maria sekarang ini yang naik ke surga itu anak Maria atau bukan? kalau manusia dia lahir ya anak Maria, tapi Iya. setelah Nah, yang terangkat ke surga itu loh duduk di sebelah kanan Bapak itu anak Maria atau bukan? ya kalau kan udah kan diubah ke apanya udah Diulang dulu. Yang terangkat ke surga. Dengerin. Yang terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak itu anaknya Maria atau bukan anak Maria? kalau kan dia kan waktu dia di bumi dia dilahirkan dari anak Maria. Saya udah nggak nanya di bumi, udah terangkat ke surga duduk di sebelah kanan. Nah kan dia kemanusiaannya kan sudah tidak ada lagi kan. Oh, berarti itu bukan anak Maria hilang dong kalau gitu. Hilang, nggak ada ayatnya hilang. Ya berarti Ada anak ayatnya. Maria dong yang duduk di sebelah kanan. Ya saya nggak ada ayatnya, saya nggak bisa mengatakan itu. Lah itu duduk di sebelah kanan loh. Lah, dari Yesus. mana ada mengatakan itu anak Maria? Berarti Yesus itu anak siapa? Ketika di bumi saya mengatakan Yesus adalah anak Maria. Oke. Nah, yang terangkat ke surga anak Maria atau bukan? Dia itu adalah Tuhan ilahi. Nah, yang terangkat ke surga itu setelah makan ikan goreng, terangkat Iya. ke surga itu anak Maria atau bukan? Itu adalah Tuhan Yesus yang Oh, berarti udah berubah, di bumi berubah dia. Hah? Di bumi sudah berubah dia, bukan anak Maria. Dia tubuh kemuliaan lah. Tubuh kemuliaan makan ikan goreng. Iya. Dari mana ada dasarnya? Orangnya dia makan kok. Nah inilah resikonya bro, kalau kau menuhankan anak orang inilah kau ribet sendiri kan, nggak mau jujur. Enggak mau menuhankan. Kalau Tuhan menjadi manusia ya oke, tapi kalau manusia menjadi Tuhan itu Oke, baik. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? apa? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Jelas dong. Maka jadi manusia dia. Oke, pertanyaan saya tadi dibatasi ya, hanya berapa aja tadi. Jadi Anda Enggak, ini cuma sederhana kok, kamu aja yang bingung. Coba kau jujur cepat kok. Kalau kau jujur bro, kalau kau jujur 2 menit kelar. Cuman kau muter-muter. Enggak, bukan muter, tapi saya tahu isi otak Anda. Jadi saya jangan terjebak. Iya, nggak apa-apa lu tahu isi otak gua karena memang gua pinter sih. Jadi Sekarang terakhir, Oke. terakhir, Nah, jadi yang Tuhanmu itu di surga, kalau Anda pinter, cari Tuhanmu di surga itu namanya siapa? Buat orang terjebak. Dengerin, Tuhan kamu di surga namanya siapa? Hah? Tuhan kamu di surga namanya siapa? Yesus. Oke, Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Bukan. Loh, jadi hilang dong anak Maria bukan Yesus. Dia anak Maria. Gimana sih lu? Gak jujur nih. Enggak. Udah Bang saya serahin ke Bang Kayaknya Bang udah mulai ketawa-ketawa nih. Lanjut Bos, kasih stempel lagi. Nggak, lanjut aja Bang Andi. Lanjut aja, clearkan aja Bang Andi. Gini. Ikhlas Oke, aja. gantian ya. Gantian sekarang ya. Bang Andi dia tadi nanya aku 5 kali. Gantian apa pertanyaannya abangku Gurunda aja belum selesai, mau gantian gimana? Ini selesaikan dulu nih anaknya Maria ini gimana? Ya, saya udah Kasihan bilang. dia ini. Enggak, saya udah bilang kalau Anda pinter, buatlah pertanyaan yang bisa orang lain itu terjebak ketika Anda Gini, mau Bang gitu. Yaudu. Yang jebak siapa? Itu guru saya itu bertanya, kok menjebak gimana sih? Iya. Oke. Bang Yaudu, jika Anda belum bisa memastikan dan memberitahu kepada kami kemana anak Maria itu, maka kamu tidak punya hak untuk bertanya. Loh, terus apa dasar? Kan saya bilang saya nggak ada dasarnya karena nggak ada ayat yang berbunyi begitu. Maria, Kalau ada ayat yang ketika berbunyi, di dunia, saya akan Maria bisa ketika menjawab. di dunia, Kalau saya Bang. mengarang, Ya, Bang ya nggak Yaudu. bisa. Suaranya kecil, tetangga. Bang Yaudu,
Bang Yudo. Yang jelas gini loh Bang Barok. Iya. Ya, Tuhannya dia namanya Yesus di surga. Anaknya Maria namanya Yesus. Nah, Iya. setelah saya tanya, apakah Tuhan mau ada anaknya Maria di surga? Dia bukan. Ini kamu ini nggak connect otakmu, bro. Nggak connect Enggak gitu. konek loh. gini, Anda harus pahami ketika dia masih di bumi, dia itu adalah anak Maria karena dia meminjam rahim Maryam. Mau minjam ya? Lu mengerti? Berapa bulan dia pinjam? Oke. Berapa bulan dia pinjam? Berapa bulan dia pinjam? Dia di dalam kandungan, dia mengambil rupa seperti manusia 9 bulan. Oke. Oke, jadi bayi meminjam kandungan ibu ya? Ah? Bayi meminjam kandungan gitu. Dia di dalam perut dikandung daripada Roh Kudus di dalam perut Maria. Oke. Oke, stop Silakan. dulu. Ini meminjam selesai. atau numpang? Pertanyaan Diam Anda sudah banyak, ya. Diam dulu. Ini Jadi meminjam saya apa tadi numpang? bertanya banyak tidak diperbolehkan. Diam Oke, dulu silakan. karena kau sendiri yang bawa ke situ. Ini meminjam atau numpang? Dia seperti apalah mau memilih Maria Nah, perempuan. tadi lu bilang meminjam, sekarang Ya, memilih. meminjam itu maksudnya gini loh, dipilih gitu, dipilih Maria untuk apa? Mengambil rupa seperti manusia Iya. dan di dalam perut, di dalam kandungan Maria. Oke. Dan Di dalam kandungan itu dia mencari makan sendiri atau dikasih makan dari Maria? Oh tidak, karena dia maha kuasa. Oh, berarti bukan Maria yang ngasih makan. Tidak. Oh, berarti kalau mau makan dia keluar kandungan, nyari makan di luar, baru masuk lagi gitu. Ya enggak, dia maha kuasa. Ada Gimana ceritanya? Kok jadi nggak lucu nih? Gimana ini? Aduh. Gini. Ya, gimana, Ketika gimana? dia di dalam kandungan, dengar bro. Ketika Baru dia di pakai dalam senyum-senyum. kandungan, Serius lah Bang Duhur, serius lah. Ini guru saya ini bertanya serius loh. Kita ini mau Iya, bertanya saya juga serius. anaknya Maria. Saya juga Silakan, serius. lanjut. Saya juga serius. Potong Bang Darian, jangan dipotong dulu Bang. Bro siap, Hendy siap. itu kalau bro bertanya harus pinter lah. Ya, Biar coba orang- ya. Oke. Yesus itu di dalam kandungan 9 bulan mendapat makanan asupan gizi dari mana? Enggak, dia enggak mendapat asupan gizi, tidak. Betul. Terus bernapas lewat mana? Emang bernapas bayi di dalam perut? Lo mati dong kalau gak bernapas. Jadi begini, ya, di dalam perut Kau dia lucu tidak juga menghibur mendapatkan aku, bro. gizi karena dia bisa besar dan dia bisa apa namanya? Dia bisa besar sendiri gitu loh. Oh, Jadi membesar tanpa- sendiri, Gini. tanpa- Kalau Iya, iya. dia kalau dia mendapatkan gizi dari pada Maria, Budanya. berarti otomatis darah daripada Maria ada di dalam dirinya, betul? Berarti dosa ketika dosa berarti menyatu di dalam diri Yesus itu. Oke, Harus begini dapat aja. Apakah konsekuensinya. menurut Anda apakah bayi Yesus itu punya tali pusar? Saya waktu itu saya tidak bisa mengatakan iya, tapi saya tidak pernah melihat. Iya kan? Saya nggak ada Punya, ayat. bro. Kan lewat situ bernapasnya, lewat situ semua makanannya. Iya, oke, mana ayatnya Anda mengatakan itu? Jadi bagaimana ceritanya kalau Iya, Yesus nggak punya tali pusar? Enggak, mana ayatnya? Itu yang saya tanya. Dalilnya ketika Anda mengatakan begitu, mana dalilnya? Ya mana juga ada ayatnya tidak ada tali pusarnya. Ya, saya nggak mengatakan ada tali pusar, saya nggak mengatakan hal itu. Anda yang mengatakan Kamu itu. percaya nggak Yesus itu diberi nutrisi gizi lewat situ sama ibunya? Percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya berarti Yesus tidak punya tali pusar melalui pernapasan dari ibunya, darah semuanya gitu ya, nggak punya ya? Oke, Ya. kalau begitu saya tanya, Yesus mendapat nutrisi gizi di dalam kandungan dari mana? Ya kan dia Allah Maha Kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Jadi keluar masuk kandungan cari makanan, masuk lagi kalau lapar, keluar cari makanan. gitu. Anda seperti manusia. Anda seperti Yesus itu seperti Anda. Oke, di dalam Anda keluar kandungan masuk. itu Yesus berbentuk manusia atau berbentuk apa? Ya seperti rahim lah. Nah, seperti rahim. Apa Ya, sih? maksudnya seperti apa namanya Apa? itu kalau disebut itu kalau di Bayi. apa namanya? Ya bayi lah. Iya, bayi ini berbentuk manusia atau tidak? Yes. Berarti manusia ini punya jasmani, punya rohani dong di dalam. Maksudnya jasmani rohani emang maksudnya apa itu? Astagfirullah. Oke lah, nggak ngerti. Yang menghidupi bayi ini dalam kandungan siapa?
Ya nggak ada yang menghidupi, dia itu Tuhan. Oh gitu. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya. Ya, Tuhannya Maria siapa? Ya Yahweh. Bukan yang dikandungnya. Iya betul. Oh, anaknya yang dikandung Tuhannya Maria itu. Yes. Buset dah. Nah, Kok bisa ada apa? begitu ya? Jadi kalau Maria mau menyembah kandungan. Nah, kan ketika gini ya, aku jelasin sama Anda. Buset dah. Allah Bani Israel pada saat itu nama yang disebut Saya nggak Yahweh nanya itu sendiri. Tuhan Israel, Tuhannya Maria. Kita Tuhannya nanti Maria gini, itu. kenapa Anda bertanya begitu? Karena tidak memahami Allah Israel. Justru saya nggak memahami, saya nanya. Ketika Yesus lahir, ketika dia besar, Anda tidak mengetahui apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Maka Anda tidak mengambil ini kan tali Maria benangnya, mengandung Tuhan. tali benang merahnya. Kalau Anda hanya diam dulu, jangan panjang-panjang. Ini kan Loh, Bunda saya- Maria. tadi Anda ini kan mengatakan- Bunda Maria mengandung Tuhan. Nah, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Oke, gini aja. Selesaikan pertanyaanmu. Udah banyak pertanyaan. Saya sekarang bertanya. Selesaikan. Oke, saya Iya. kasih sekitar 4 pertanyaan. Iya. Anda bertanya, saya akan Enggak, menjawab. ini lu Oke, nggak mau silakan. jujur sih. Saya- Coba Enggak. kau jujur cepat 2 menit kelar gitu loh. Loh, Ya, dari mana ya. aku jujur tapi ayat nggak ada berbunyi? Ya sekarang. Ada nggak Bunda bunyi Ma- ayat itu? Yang dikandung Bunda Maria manusia atau Tuhan? Tuhan, Tuhannya Maria siapa waktu mengandung? Yahweh. Bukan yang dikandungannya. Kalau saya mengatakan begini, Yesus itu adalah Kenapa Yahweh. diputer ini yang bikin panjang nih? Enggak, enggak. Kau yang Jadi bikin Yesus- panjang gitu loh. Dia gini, ketika Yesus ketika dia besar menyamakan dirinya dengan Yahweh. Saya nggak itu. belum besar, masih dalam kandungan. Nah, sekarang iya, diulang karena lagi, dia itu mundur kan lagi masih kan panjang kecil, lagi kan. masih- Coba dipersingkat, dengerin. Bunda Maria mengandung manusia atau Tuhan? Apa? Bunda Maria mengandung manusia atau Tuhan? Tuhan, Tuhannya Maria waktu Maria mengandung siapa? Yahweh. Yahweh itu di dalam kandungan atau di luar kandungan? Bisa di dalam kandungan, bisa di luar kandungan, karena Allah itu tidak Oke. terbatasi oleh waktu. Artinya Tuhannya Maria adalah isi Udah kandungan bertanya Maria. 3 ya. Udah Dengerin. bertanya 3. Ini terakhir ya. Enggak, lu nggak jujur ini belum. Enggak jujur apanya? jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Iya. Oke, jadi Tuhannya Maria adalah anak Maria. Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Udah berapa kali kau bertanya? Itu ini? iya doang kok ribet banget sih. Enggak, Ya udah, kasih dia nangis kembali ke ini, bukan dia. Oke, saya sekarang bertanya ya. Oke, siap ya. Siap ya. Ya, oke. Jadi intinya Tuhannya Maria adalah anaknya, anakku adalah Tuhanku. Gitulah Bang Yaudu ya. Ya, oke. Ya udah, oke. Ya. Oke, saya sekarang ya. Disapa Ya, dulu silakan. B2P-nya itu B2P yang baru masuk. Aku belum nanya loh. Dia Ya, nanya, Bang Dio dia nanti belum bertanya. nanya dia loh. B2P ya, B2P. Janganlah, kita di sini jangan main kroyok satu-satu lah. Iya, tunggu dulu B2P mau disapa. Oke, Ya, Bang silakan. Baitupe. Selamat sore Bang Baitupe. Baitupe. Gak jelas suaraku ya itu. Jelas, dia tidak apa. Biar aja saya turunkan itu. Lanjut, Bang Dio tuh belum ada bertanya loh itu. Iya silakan Bang Dio, silakan. Oh Bang Dio, iya, Pak, silakan, B2P ya. Selamat sore. Bang, agama apa, Bang? Bang Tupe, dibuka mute-nya, Bang. Gak usah dipaksa, kasihkan Dio lagi. Tadi kita potong loh kan Dio. Maaf ya Kang Dio, kepotong. Oke. Ya, silakan Bang Dio mau bertanya, silakan. Oke, aku satu pertanyaan nanti tolong dijawab ya Bang. Kau tadi kan nanya aku terus bertubi-tubi kau mau jebak aku juga kan, tapi nggak bisa ya. Sekarang aku balik bertanya kau. Iya, gini dulu. Tadi, ntar gini. Saya sebenarnya aku yang bertanya sekarang giliranku. Kalau kita di atas ini, berapa orang ini saya layani? Satu orang, Bang Farid, Naura, Darian, Hendy, Mahadewa, Alfi. Saya melayani kalian. Gak usah bawa saya, orang saya dari tadi nggak ada nanya lu. Loh, Itu fokus tadi sama kan Bang ini Dio. kan pasti bergiliran, ya kan? Enggak. Pastinya ini. Enggak, maksudnya gini, kalau Anda gentleman, kita satu-satu gitu aja.
Aku maunya gitu. Satu-satu sama aku, ya. Jangan Gentle sama kesannya aku, ya udah. keroyok. Jangan kesannya Udah, berkeroyok gentle gitu sama aku. aja. Jangan keroyok. Nggak usah framing dari tadi. Loh, tadi Hendy bertanya kepada saya, terus sekarang dia bertanya kepada saya. Campur. Itu kalian bertanya jawab sama aku belum? Kau tanya aku 5 kali, aku belum nanya kau satu pun belum. Aduh. Oke, aku tanya kau ya. Kok dibawa-bawa? Oke, sekarang Oke deh, sekarang ya sekarang kau saya jawab pertanyaannya. ya nggak apa-apa deh. Saya mampu kok, saya kuat meneladani Oke, sebuah ya. kembali. Iya, kamu mampu Silakan, dong. silakan, silakan. Bang Duhu kuat, Bang Duhu kuat, Bang. Lanjut, Bang Dio. Oke, silakan, silakan. Oke. Oke. Oke, jawab ya Bang ya. Tolong dijawab ya pakai data kita ya. Nama Ya. tempat ibadah Yesus masjid atau gereja ya, Bang? Sinagoge. Sinagoge. Terus kenapa kau beribadah di gereja? Oke. Di gereja, nah gereja itu disebut berdasarkan Petrus adalah orang yang dibawa keluar dari orang yang dibawa keluar dari kegelapan menuju yang terang. Itu arti gereja. Tuh. Nah, Yesus Bentar, beribadah di sinagoge, kau beribadah di gereja. Gimana ceritanya? ya kan ketika dia kan Yesus itu ada Yahudi. Oke. Yesus itu Yahudi. Yahudi. Dia Terus ketika dia hidup. Kenapa nggak jadi Yahudi? Loh, saya Kalau orang Indonesia Yesus lahir di Yahudi, Indonesia, apa saya mesti ke Yahudi untuk menyembah Tuhan di Yahudi? Tidak masalah. Ini kan masalah agama, bukan masalah kau tinggal di mana. Bukan, aku tak tanya negaramu. Aku tanya tadi nama tempat ibadah Yesus masjid atau gereja. Kau jawab sinagoge. Oke. Iya. Sekarang kau beribadah di gereja. Kenapa nggak di sinagoge juga? Ya, itu kan saya Indonesia, saya beribadah di gereja. Enggak mungkin setiap hari. Contohnya, aku berdoa, aku mau ke Israel dulu, baru balik lagi ke sini. Ya, berapa Tanya, kali setiap kenapa hari itu saya Yesus beribadah di Aku nanya, kenapa Yesus beribadah di sinagoge, kau beribadah di gereja? Itu kenapa beda? Kenapa? Dia orang Yahudi pada saat itu dan dia lahir di Yahudi, di Nazaret. Kalau dia Yahudi, kenapa kau jadi Kristen? Lah, kami kan pengikut dia, bukan kalau gini. Ya, kalau kalau tempat pengikut dia, ibadah, kau Yahudi juga. kalau kami itu Iya, tidak berbicara agama, agama kami gini ya. Kristen itu bukan berbicara tentang agama, ya. Jadi Jadi jujur nih, betul kata Bang Handi. Kau enggak jujur, Bang. Kalau dengarkan aku, gini. kalau Yahudi, dengarkan. Kalau Yesus beribadah di sinagoge, kau sebagai pengikut Yesus beribadah di sinagoge juga. Kalau Yesus itu beribadah di gereja, kau juga beribadah di gereja. Yang anehnya, Yesus beribadah di sinagoge, kau beribadah di gereja. Yesus Yahudi, kau Kristen. Gimana ceritanya itu enggak nyambung? Oke, bagaimana Anda menyatakan kepada saya mau beribadah ke sinagoge sedangkan saya orang Indonesia? Emang kalau masuk akal orang nggak itu? Yahudi, Masuk akal orang nggak itu Yahudi, pertanyaan Anda itu? Sebentar. Orang Yahudi Oke, itu oke. beribadah di gereja atau di sinagoge? Di sinagoge. Oke, kenapa kau enggak di sinagoge? Karena ketika kita menyembah Allah karena bukan di Allah itu bukan hanya ada di sinagoge, Bang, jangan karena gitu, Allah Bang. itu ada di Jawab, minum dulu bang. Jangan santai aja. Aku enggak makan kau di sini. saya Oke. santai. Cuma saya memang kalau berbicara kayak begini logat saya. Oh begitu. Tadi lancar. Kau nanya aku tadi lancar kali. Kau bertanya tadi sama aku. Enggak begitu kau. Ya kan saya orangnya memang logat. Ya udah, enggak apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa. Yesus, oke, enggak apa-apa, Bang. Yesus Kenapa beribadah di sinagoge. Anda Sebentar. melarang saya dengan logat saya kayak gini? Sebentar. Dengarkan, Yesus beribadah di sinagoge, kau beribadah di gereja. Oke, enggak apa-apa, beda enggak apa-apa. Yesus itu adalah Yahudi, kau Kristen, beda juga. Oke, enggak apa-apa, dua ya. Berarti persamaanmu dengan Yesus itu ada satu persamaan. Kau tahu enggak apa persamaannya, Bang? Saya tahu. Apa persamaannya? Saya mengikut dia karena dia Salah. mengatakan Dia nggak ikutlah ikut. aku. Enggak, dengarkan aku. Yesus beribadah di sinagoge, kau beribadah di gereja. Beda, enggak apa-apa ya. Poin yang kedua, dengarkan. Poin yang kedua, Yesus itu Yahudi, sedangkan kau Kristen. Beda, enggak apa-apa. Tapi ada satu poin yang kau dan Yesus itu sama. Kau tahu nggak apa kira-kira?
Ya tahu kan dia mengajari ketika kami berdoa kepada Bukan itu. Loh, terus apa? Coba tanya aku, apa Bang Dio? Coba tanya apa Bang Dio persamaannya, coba. Oke, menurut Bro Dio apa? Sama-sama beribadah. Masa ada Tuhan beribadah? Aduh, gimana sih kau? Sama-sama beribadah. Ya iya kan dia kan mengambil rupa seperti manusia, betul. Yesus beribadah, kau beribadah. Iya, itu Ya, sama-sama betul. beribadah. Apa Cuma masalahnya bedanya, ada? dengarkan. Yesus beribadah, kau beribadah, itu persamaannya. Cuman bedanya, Yesus beribadah kepada Tuhannya, kau beribadah kepada Yesus. Nggak nyambung. Oke. Kau. Ya udah, cukup itu aja. Oke, saya sekarang bertanya ya. Iya. Jadi sebenarnya Petrus itu mendirikan jemaatnya Kristen itu di mana sih? Saya layani semua ini apa gimana Sebentar ini? dulu, sebentar Bang Darian, biar kita sapa dulu. Alfi, Oke. halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Ya, Kak baru tambah. Sebentar Darian, sebentar. Aduh, Oke, ini lanjut. aduh, Low kalau di WC tuh bilang lah. Kak baru tambah ya. Tadi Kakak turun ya. Ya. Ya, Alfi. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang nurunkan Kakak. Ya, Alfi silakan. Sebentar dulu ya, Darian ya, Dek ya. Alfi silakan, Dek. Ada yang mau disampaikan, Dek? Original, apakah ada Alfi datamu nanti- Yahudi menyamakan sesembahannya dengan Allah? Silakan, Dek. Boleh besarkan layar Alfi nggak? Alfi Ya, mau bikin Kakak besarkan, Dek. sesuatu. Izin ya. Saya tahu itu tafsiran Exodus itu, saya tahu. Tapi itu menurut orang lain. Saya nggak Diamlah perlu. dulu. Diam dulu. Enggak. Tafsiran Exodus itu. Udah cukup kau tolong dulu gantian. Saya menyerahkan kepada Alfi. Aduh, enggak, saya tahu datanya itu. Tafsiran Exodus itu, saya tahu. Nah, Ini Anda juga bukan kemarin untuk kamu, itu. bukan untuk kamu. Ini untuk Nggak ada pengikut-pengikut kalian yang di luar sana yang congornya koar-koar aja. Jangan Udah diam dulu ya dulu. di-mute. Saya turunkan Sekarang saya kamu mau ya. bertanya loh. Iya, sabarlah dulu. saya Saya sekarang kan bertanya. Minta sama desa ya. validasi. Alfi minta validasi aja. Saya- Yang di sini Tuhannya Yahudi yang mana? Please charge. Jangan di-mute. Saya tahu data dia itu tafsiran Saya Exodus bukan itu saya tujukan tahu. untuk kamu ya Duhu. Kamu paham gak sih? Saya bukan untuk kamu. Oke, silakan. Nanti Iya, di sini mute lah giliran dulu saya ya. dong. Mute dulu deh. Oke. Iya. Habis Ini Alfi Tuhannya giliran Yahudi yang saya ya. mana? Oke, silakan. Tuhannya Yahudi yang mana? Enggak, Alfi minta validasi aja. Di antara foto-foto ini kan Tuhannya Yahudi yang mana? Waduh. Sama siapa ini bicara? Tapi Bang Yaduhu, Enggak, si atau Alfi ini Kak baru mau tambah? kasih data. Dia mau kasih data. Iya, Silakan, tadi katanya data Anda Tuhan apa? Yahudi berwujud. Tadi katanya Tuhan Yahudi berwujud. Mana wujudnya? Ini nih, ada Tuhanmu juga di sini nih. Sedikit dulu ya, Bang. Saya dulu bicara dulu ya tentang wujud-wujud itu ya. Begini nih itu. Tuhan itu datang ke bumi ini dengan rahimnya Bunda Maria dia pakai. Tujuannya apa? Dia datang ke bumi ini. Itu tadi dia ingin menunjukkan bahwasanya manusia itu serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Maka manusia itu pun diberitahukanlah bahwasanya ia lahir dari rahim seorang wanita. Maka dia diajarkanlah kita bahwasanya manusia ini menghormati seorang ibu. Dan yang kedua, kalian tadi berkata Tuhan Yesus itu lelaki atau bukan, atau perempuan atau gimana, ya kan? Dia memang, ya saya tidak tahu lah ya, kayak pun tidak membuka, pernah melihat dia buka celana ya kan? Jadi saya hanya melihat wujudnya juga berupa seperti lelaki. Enggak, dengar dulu saya bicara. Nah, Tapi berwujud pengen minta lelaki ditunjuk ya kan? aja. Dengerin aja dulu nggak apa-apa. Jangan dulu potong-potong. Dengerin. Itu udah, marah. itu udah dijelaskan Bang Yaduhu tadi. Iya, dengar dulu. Tadi Dengerin aja dulu, Bang dengerin dulu aja biar dia. kamu kan tidak Puaskan terima dia. dari omongannya si Adu.
Jadi begini, kamu tadi kan seolah-olah tadi saya melihat kayak tertawa gitu ya. Tuhan Yesus kamu itu lelaki atau apa gitu ya. Memang kalau wujudnya itu lelaki, maka di situ ditunjukkan mengapa ditunjukkan dia seorang lelaki? Dikarenakan kita itu harus menghormati seorang ayah. Itulah tujuan gambarannya dalam firman itu, ya, dalam Alkitab kami ya. Bahwasanya kita itu harus menghormati seorang ayah. Mau gimana pun ayahmu, mau apapun sejahatnya. Jangan apapun. share gambar lah, Pe. Jangan share gambar, Pe. Nah, begitu dianya. Oke, kita masuk ke data Itulah berarti ya. dirinya ya. Makanya kamu janganlah kamu tertawakan kamu itu makan ikan Tuhan nggak boleh kayak gitu bang. Kayak gitu itu namanya sudah hampir masuk kayak apa itu? Apa namanya itu? Apa yang namanya? Pencemaran air. Itu tidak boleh. Ini gue hadapi, Ti. Kalau dia berbicara seperti itu terima. Jangan kamu menertawakan itu tidak boleh. Cukup ya, Bu. Bu, cukup ya, gantian ya. Nah iya, lanjut. Oke, ya. Ayo, Pi. Maju, Pi. Alfi pengen tahu dong, tadi kan ada sedikit menyenggol pembahasan ini ya Bang Dio, bentar ya. Pembahasan mengenai Yesus itu beribadah Suara di lebih kecil, sinagog Pi. gitu ya. Tunggu bentar. Oke, gimana sekarang? Ya, oke. Pada saat pengangkatan tema tadi mengenai sinagog, begini. Pada Lukas pasal keempat butir ke-44, Alfi pengen minta jawaban nih dari Bowo Tamba sama Bang Yaduhu. Di Lukas, diam dulu. Ya, di Lukas pasal 4 butir 44, di sini Yesus itu memberitakan Injil di mana? Di Yudea atau di Galilea? Ini Alfi tabrakin ya antara Kodeks Salemba dan Kodeks Yayasan Lentera Bangsa. Itu materi berat. Aduh, materi Ini bahasa berat itu. Indonesia, nggak apa-apa. Ini bahasa Indonesia, Daeng. Jadi pada saat di TBLAI dikatakan Yesus itu memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Yudea. Ini soalnya Bang Yaduhu dari tadi meremehkan pertanyaan-pertanyaan saudara Muslim Alfi nih. Ada nggak sih pertanyaan yang tinggi yang bisa mengedukasi teman-teman nih? Gimana? Di mana dia beribadah? Di mana dia memberitakan Injil? Di Galilea atau di Yudea? Mana Bang Yaduhunya? Udah, taruh dulu, Pi. Udah. Kita mainkan aja Ibu ini dulu ya, Pi ya. Bu, siapa nih? Ibu bertambah. Boru Ibu, tambah, ya. Bang Handi jangan bertambah. Itu marga boru tambah. Boru tambah. Sorry, maaf. Boru. Ya, Ya. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Itu Ya. pertanyaan. Sebenarnya di situ bukan masalah anak di situ ya. Itu masalahnya Tuhan memakai kandungan Maria. Saya nggak nanya itu, Boru. Maria itu punya anak nggak? Nama anak Maria siapa, Boru? Ya Yesus. Yesus itu Tuhan apa manusia, Boru? Ya dia Tuhan. Dia Berarti anaknya Maria Tuhan ya, Boru? Ya ceritanya begini. Itu kamu tidak akan pernah bisa mengerti tentang akan itu. Ya kan tinggal ditanya sederhana, Boru. Anak Maria ini manusia atau Tuhan, Boru? Ya Tuhan. Tuhan. Oke, anaknya Maria laki-laki atau perempuan, Boru? Dia itu berwujudkan lelaki. Berarti Tuhan kamu laki-laki ya, Boru? Namanya Yesus. Ya. Ya. Bapak. Oke, apakah Tuhannya Boru sama Tuhannya Maria sama, Boru? Hah? Tuhannya Maria sama Tuhannya Boru sama? Sama. Tuhannya Boru namanya siapa? Tuhan Boru siapa? Ya, Yesus. Tuhannya Maria siapa, Boru? Tuannya Maria siapa? Iya. Dulunya itu kan masih dikatakan Allah. Udah setelah Sekarang, Boru, sekarang. Nah, sekarang aja nih, Boru. Katakanlah dia Yesus. Bahwasanya Allah yang kita sembah itu Yesus. Oke, Boru jangan nih. Allah
muka bumi ini. Baru jangan panjang baru. Muka bumi ini ya seperti contohnya ya seperti Jangan Hindu. nggak usah dikasih contoh baru. Buddha memakai Allah apa? Sekarang baru, baru mah sederhana ini baru. Apakah Tuhan baru sama Tuhannya Maria sama baru? Apakah Tuhan baru sama Tuhannya Maria sama? Sama. Ya, Tuhannya baru namanya siapa? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus sudah juga. Oh iya, artinya Tuhannya Maria, anaknya Maria, ya baru ya. Iya. Iya, ini jujur baru cepet kan kalau jujur. Yang tilu yang di atasmu itu loh, mau muter ya kayak gasing gitu loh. Jadi kami di sini baru tuh nggak pernah menista. Apalagi Yesus pernah makan ikan goreng baru. Itu nggak nista, pernah dia makan ikan goreng. Datang ke bumi ini menunjukkan wujudnya sebagai manusia agar manusia itu tahu bahwasanya dia itu diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Berarti dia bukan Tuhan dong, dia manusia baru. Hah? Dia bukan Tuhan karena dia manusia. Karena dia kan datang ke sini hanya untuk menyatakan pada manusia bahwasanya dia manusia itu tercipta segambar dengan Allah. Jadi yang mati di salib manusia atau Tuhan baru? Tentang disalib. Yang disalib itu manusia atau Tuhan baru? Tuhan disalib. Tuhan mati baru. Jadi Tuhan itu tubuhnya yang disalibkan. Tujuan masuknya kata salib itu tahunya kan? Enggak ditanya tujuannya baru. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Jangan kamu asal disalib. Tujuan kata salib itu apa? Saya nggak nanya tujuannya baru. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Yang ada di dalam dirinya itu roh Allah gitu loh. Berarti Tuhan disalib. Berarti Tuhan disalib. Kedagingannya yang disalib bukan jiwanya. Oh berarti yang disalib itu hanya mayat, tidak punya roh. Hah? Waktu Yesus disalib tidak punya roh dia. Itu tadi loh, roh Allah itu kan dirinya dia itu. Nah, berarti tentara Romawi menyalib Tuhan dan manusia. Hah? Jadi tentara Romawi menyalib manusia dan Tuhan. Itu tadi yang saya bilang bang, itu namanya tubuhnya yang disalib, bukan jiwanya yang disalib. Ibaratnya itu bang, ada tafsirannya itu baru. Oke, jadi waktu Yesus disalib, waktu Yesus disalib, Yesus tidak punya jiwa. Perumpamaan ini bang, bukan masalah kau ini itu segala macam, enggak. Kalau abang itu takkan paham. Ini tentang perumpamaan ini. Paham nggak bang? Jadi yang disalib itu bukan, Yesus tidak punya jiwa waktu Yesus disalib ya? Dia punya jiwa, tapi kan bukan jiwa yang disalibkan, tapi tubuhnya. Baik. Jiwanya itu selalu meminta kepada kan dia mengajarkan kita, bang dengar dulu ya. Ya udah nggak usah. Mengajarkan kita agar jiwa kita selalu meminta. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan tubuhnya? Hah? Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tubuhnya Yesus apa? Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya iya, Tuhan disalib dong. Ya Tuhan disalib itu maksudnya itu kedagingan kita loh, itu membaratkan perumpamaan loh bang. Kok perumpamaan? Kedagingan kita ini. Jadi salib itu disalib itu perumpamaan saja ya. Yang berlebihan ini, paham abang? Contohnya lah seperti abang itu loh. Ibaratnya kayak si Muhammad ya, punya istri ada 5 atau 10. Tuhan mengajarkan kepada kita itu daripada ya Yesus itu bu, itu loh bang. Daripada Tuhan bu, gantian bu. Bang Handi, moderator ya Bang Handi ya. Ya, Ito Faruk Ibu lagi kalau keluar. ngomong itu nggak pendek-pendek. Yesus itu menurut ibu normal atau tidak waktu dia hidup sebagai laki-laki? Normal atau tidak sebagai laki-laki? Dia normal, tapi dia bukanlah manusia biasa, paham? Dia normal, stop dulu normal. Kalau normal itu di mana? Di mana dia pernah melampiaskan kenormalannya? Di mana caranya? Mana ada pernah dia melampiaskan kenormalannya? Berarti jadi bilang dia itu manusia bukan seperti kita. Oke. Apakah Yesus suka terhadap perempuan, tertarik sama perempuan waktu hidup?
Nggak ada dia mengajarkan. Sedangkan kita pun di Alkitab ini, Bang, baiklah lelaki itu tidak menikah. Tetapi karena apa? Banyaknya tentang percabulan di muka bumi ini, maka lelaki itu diwajibkan menikah. Paham Abang? Jadi Yesus normal atau tidak nih? Hah? Normal atau tidak? Kan aku bilang, Bang, Tuhan Yesus itu tidaklah manusia seperti kita ini. Bukanlah dia manusia biasa. Saya tapi nggak dia nanya manusia lain, saya nanya Yesus kok. Yesus itu normal atau tidak waktu hidup? Kau tanya lah, kalau normal nggak Tuhan sama masa kau lahir bilang? Ya kalau nggak normal bilang aja nggak normal. Kalau normal tinggal bilang normal gitu loh. Kenapa susah sih? Soalnya di sini nggak ada tertulis dia normal seks apa, nggak ada tentang seks di sini. Tuhan itu dia Saya nggak ngomongin begitu bang, enggak. Ibu aja yang ngeres ini, jangan ngeres. Bukan soal ngeres, abang kan bilang normal. Sekarang itu kalau kata normal itu manusia untuk biasa seperti kita. Ya saya nanya baik-baik loh, Yesus normal apa tidak gitu loh. Baiknya lucu Bang. Ya ibu tinggal jawab normal apa tidak gitu loh. Aku menjawab itu tidak bisa Bang, karena di Ya sini udah tidak bisa, ya udah maju. Yesus pernah disunat. Ya. Di sini tidak ada tertulis dia normal apa tidak. Masalah seks tidak ada di sini dia. Karena dia itu bukan manusia biasa, dia Roh Kudus. Nggak sama dengan kita, makanya kita diajarkan. Tapi kan dia punya fisik pernah disunat bu. Nggak pernah dia disunat. Oh nggak pernah disunat dia? Enggak, dibaptis aja kita. Bah, di Lukas itu bu pada hari ke-8 dia disunat. Salah tulis tuh. Pi tampilin pi, dia baca pi. Kayak nggak pernah baca pi. Tampilin pi. Gedein siapa? Dia dibaptis. Gak apa-apa kita bacain aja. Gak apa-apa. Lukas pasal 2. Google. Aku nggak mau dari Google. Kau baca Lukas dulu pasal dari Alkitab kami. Ya tampilan di Alkitab asli pi. Lu punya kan? TB2 ke TB lama nggak apa-apa. Gedein siapa dulu Os? Potong. Oh ya aku udah bisa gedein ya. Nah ini pi, gua gedein lu pi. Bukain pi. Tapi nggak sampai ke situ masih pembacaanku. Iya. Ya kita maklumi baru lah. Belum sampai bacaannya di sana. Mudah-mudahan setelah ini, ya mudah-mudahan setelah ini baru mengerti gitu kan ya baru ya. Coba pi, bukain pi. Lukas bentar. Afi lihat dulu. 221 abang tuh. Iya tahu. Lukas 11. Tahu api mah. Sebentar. Saya tahu aku bukan Tuhan Yesus yang disunat. Di situ ada yang tentang kata sunat. Nggak apa-apa. Ada memang kata tentang sunat. Saya baca, tapi bukan setahuku bukan Tuhan Yesus yang disunat itu. Itu bu, itu Bible itu loh dibuka. 221 ya, Lukas 221. Ya. Dipanggil lagi. 21. Nah ini nih. Judul perikopnya aja udah mewakili nih. Jangan diberemin. Bentar. Ini kok diganggu. Biar nampak. Nampak bu. Ntar dulu, sabar bu. Tuh judul perikopnya tuh. Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Bacain pi. Oh. Nih kan. Ketika genap 8 hari. Di mana itu? Lukas 2:21 bu. Lukas 2. Nah, Lukas 2. 21. Sama-sama belajar. Ya ambil Bible bu, dibaca sendiri di situ. Lukas 2:21. Bible ya. Nih. Jadi judul perikopnya itu Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Banyak kali Tuhannya. Nggak bacain aja pi, Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tuh disunat bu. Udah pi, udah cukup pi, disunat bu. Pergi dia memburu. Aduh, pergi dia. Ya udahlah, pi ambil alih pi, udah. Malu dia. Kayaknya jarang dikasih lihat di Brunda ya. Kayaknya jarang diajarin di gereja ya. Di gereja mana ibu-ibu diajarin kayak gitu. Jadi buat teman-teman Kristen di bawah harusnya berterima kasih sama gurunda-gurunda kami ya, karena sudah mengedukasi kalian ya bahwa Yesus itu disunat sama seperti umat muslim ya. Itu aja lihat baca perikopnya. Kalau Yesus itu Tuhan,
Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Kalau Yesus Tuhan ya, kan di situ bacaannya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Nah kalau Yesus Tuhan, jadi Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tampilin lagi Pi, coba Pi. Perikopnya Pi. Bentar. Inilah resikonya kalau anak orang jadi Tuhan. Pasti mumet, endas ya, muter sana muter sini gitu loh. Mana tadi? Itu loh perikopnya Lukas 2:21. Iya, siap. Ini nih. Nah, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah kalau Yesus ini Tuhan, ya kita tambahin aja Tuhan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Kan gitu. Sederhananya sih bahasanya, tapi kalau mau diputer ya pasti puyeng gitu loh. Lanjut. Kemana sih nomborunya Bang Handi? Kaget karena Tuhannya disunat. Astagfirullahaladzim. Goncang dia Kak. Suaminya panggil dia tadi masuk kamar. Langsung loncat dia. Kayaknya udah pernah diajarin dia di gereja Itu dia. Kalau si Tuhannya itu Yaduhu kenapa disunat jadi olotnya. berhala? Si Yaduhu. Yaduhu. Halo Yaduhu. Ini semua gara-gara Kang Dio ini. Kang Dio di mana kini? Kang Dio di jalan Ki kah? Atau tetanggaku di sini? Ada di mana Ki? Ayo ngopi Ki, ayo. Iya, habis maghrib nih pala ya, teleponan. Oke, siap. Oke. Iya. Lanjut Ki. Gara-gara Bang Handi nih nanyanya bikin nonton puyeng. Bang Bang Yaduhnya Handi mana? suka kali buat Oten itu putar-putar. yang mau rekamannya sama aku ya tadi. Iya, ini Yaduhnya mana? rekamannya asik ya. Memang jauh ya kelasnya. Asik betul dengarnya. Bisa dibuat ini. Oke, Bro. Dakwah tapi bisa Kalau izin dulu ya, kalau buat PT, tulis dong di situ lebih lengkapnya tonton di Handi Celebes Channel gitu. Oke, siap. Gitu. Nama-nama itu kandaman itu. Kenapa Bang Yaduh? Oke, udah. Sorry. Tadi saya baru dari luar, saya tinggalin HP saya. Saya baru. Oke. Sekarang saya ya. Iya. Sekarang apa? Oke. Saya bertanya gitu loh. Oh, tanya apa? Yesus disunat. Nah, baru ada ntar dulu baru. Gimana? Baru kenapa Udah pergi ada baru? nombornya datang Bang Handi. Iya, nomor lu. Kenapa kalian turunkan aku? Enggak ada yang turunin nomor. Kok diputuskan koneksinya? Oh, itu Cina itu nomor. Ya, Ada nomor. Kalian ngelek, nggak ada yang dengar aku ngomong. Coba dibaca dong baru itu Lukas 2:21 nomor. Udah dibaca? Udah. Ya, gimana itu nomor? Ya itu memang dulunya ada ya kata-kata sunat itu ya. Nah, ini saya lupa ini dulu udah pernah ya aku baca. Jadi Cuma saya sekarang itu. itu nggak ngarang ya nomor ya, berarti Tuhanmu disunat ya. Ya disunat. Ya, perikopnya di situ nomor Tuhan Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Itu yang nomor ya. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Gitu loh. Nomor. Iya itu kan menganeka gambar manusia bahwasanya manusia itu Gimana sih nomor orang Tuhan yang disunat? untuk disunat gitu loh. Tapi Tetapi lanjut Pi, aku ada tidak telepon dari lagi Indra. diberlakukan kata sunat itu. Karena apa? Yang dibersihkan itu bukan itunya lagi yang dibersihkan, Bang. Kalau kau sunat-sunat, Jadi yang sudah dengar dulu ya, Bang. jadi ya. gimana? Jadi disambung lagi. Yang sudah telanjur disunat itu disambung lagi jadi. Dan iya, maksudnya di situ maksud aku enggak lagi ada kata-kata itu disunat sudah enggak diperhitungkan lagi kata sunat itu sekarang bagi kita ini ya. Maka yang Gimana Yesus sudah telanjur disunat ini? Masa mau disambung lagi? Dibersihkan. Karena sekarang ini manusia pun banyak yang disunat-sunat tapi tak bersih kan? Cobalah piginya dia ke kafe-kafe sana. Bersih lah. Piginya ke kafe sana, enggak bersih juga lah. Tapi Kan gitu.
Bo, melakornya dia kan nggak ada gunanya itu bang, bukan itu yang perlu dibersihkan. suaraku dengar, Bo? Iya dengar aku. Ah, kan Yesua sendiri atau Yesus sendiri kan disunat. Murid-muridnya juga disunat. Itu kan dulunya memang ada kata sunat itu. Saya belum selesai ngomong. Nggak ada lagi tuh bang, nggak diberlakukan lagi yang namanya kata sunat. Maka kita itu tidak perlu disunat. Ya, jadi gini, di dalam Galatia pasal 5 nomor kedua, di situ kan Paulus ngomong nih, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Apa legitimasi Paulus meniadakan hukum sunat ini, Bu? Itulah tadi bang, banyak sekali sekarang ini disunat-sunat pun bersih-bersih sudah dibuat, tapi dikotorinya Saya lagi nggak kan nanya gitu. sekarang, Bu. Saya nanya masa lampau. Saya nggak nanya sekarang, saya nanya masa lampau. Apa legitimasi, apa wewenang Paulus meniadakan hukum sunat? Meniadakannya. Ya, itu kan ditiadakan tuh. Iya memang ditiadakan, sudah tidak lagi berlaku kata sunat itu. Bang Alfi dia nggak tahu legitimasi. Memang ada loh bang, itu memang tertulis tidak lagi diberlakukan yang namanya kata sunat. Ya, itu kan Bukan Paulus sunat, punya kerja. bukan ada lagi kata istilah di sini. Iya, saya tahu hukum sunat itu kan udah ditiadakan, udah nggak berlaku lagi. Tapi kan itu sumber hukumnya kan dari Paulus. Apa legitimasi Paulus meniadakan hukum sunat? Yang Bukan nyuruh si Paulus, Bu, Paulus, yang nyuruh Paulus. Bukan si Paulus, kamu jangan gitu lah bilangnya. Bukan si Paulus, tapi itu kata Tuhan kepada si Paulus, bilanglah. Nggak ada, Bu. Di mana Tuhan dalilnya? itu menyuruhkan Paulus untuk mengatakan bahwasanya kata sunat itu tidak lagi diberlakukan. Itu di mana dalilnya? Boleh tahu nggak, Alfi? Aku udah lupa, aku ada yang pernah aku baca. Udah. Oh, Bahwasanya bukan lupa. itu tidak lagi Memang nggak ada. diberlakukan yang namanya kata sunat-sunat itu. Galatia 5 Udah. nomor lupa atau 2. memang nggak ada? Galatia 5 nomor 2, Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna buat dia. Gitu baru. Masih mau kau datang besok. Makanya Kristen jangan bersunat. Yesus nggak berguna loh. Mana Jadi aku orang-orang aku gini tidak ya. bersunat. Gini ya, kalau kita menggunakan kacamata secara luas lagi ya, lebih luasnya, orang-orang yang murtad itu misalnya, yang dari Muslim dia pindah ke Kristen, itu kan udah sunat dari kecil-kecilnya tuh, percuma dia murtad tuh, udah sunat, Tidak tapi percuma Kristus bang. nggak guna Tidak bagi ada dia. percuma. Wow, Karena legitimasi. sudah terlanjur disunat tidak apa. Nggak ada kata percuma. Sudah terlanjur. Disambung Bang. lagi, disambung. Kan gitu. Baca dulu Galatia 5 butir 2 itu, Iya baca tahu dulu. ya. Abang itu bilang kan sikap tidak Kristen katanya gitu ya. Pro, Di situ, Pro Bang. Alfi, dasar Nah. Islam menyunat itu apa dasarnya? Siapa yang menyuruh Anda disunat? Siapa? Legitimasi langsung dari Allah. Iya, dari mana ayatnya? Mana? Al-Baqarah 124, Baca. 123 atau 124 Iya. itu. Iya, Gini, silakan, Bre. baca. Di dalam Al-Quran itu kami diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Dan Bukan Muhammad, bukankah Muhammad itu panutan kalian? Begini ya, Allah itu memerintahkan kepada baginda, ikutilah milah Ibrahim. Dia itu tidak termasuk golongan orang yang mensyirikkan Allah tuh. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang lurus. Nah, kami diperintahkan untuk mengikuti syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Oke. Salah satunya Al-Baqarah mana Apalagi? tadi? Al-Baqarah mana? bentar ya. Nahal. 124 atau 123 itu Alfi lupa. An-Nahl 123. An-Nahl 123. Maaf. Al-Nahl 123. Nah, termaktubnya kitan itu nanti Anda bisa lihat di jalan lain. Bentar ya. Setahu saya nggak ada sih ayatnya begitu. Bentar ya, tapi mudah-mudahan ada aja. Setahu Ada saya nggak ada.
Mau belum baca bilang nggak ada. Anita bi millata Ibrahim Oke. Hanifa. Udah ada itu ayatnya, udah. Oke, saya bacakan ya. Ayatnya berbunyi di sini. Al-Nah ayat 123 yang berbunyi begini Al-Nah saudara. apa Al-Nah? An-Nah. An-Nah. Kau betul-betul lah sebut nama surah. Nanti ku buat nanti nama surahmu itu aneh-aneh pakai Oke. bahasa Yunani marah. An-Nah. A-N. Betul-betul dulu. Ngomong nama surah aja. Aduh, kacau. An-Nah. Nah, Nah, berbunyi begini. An-Nahl. Kemudian, oke, dengar. Waalaikumsalam. Berbunyi begini. Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim sebagai sok-sok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Mana ayat disuruh disunat di sini? Sabar. Mana di sini disuruh disunat? Mana? Aja langsung ya. Siapa tuh Oten itu tadi ya? Mungkin karena pemahaman tentang hukum Islam ya. Dalilnya itu tidak hanya dari Quran, ada hadis dan ada lagi beberapa sebenarnya nanti Ustadz di sini akan bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi, Anda berniat ingin belajar apa tidak? Kalau Anda masih menggunakan strategi cara berpikir mencari kelemahan dan kesalahan untuk mendukung argumentasi Anda, saya kira Anda tidak menemukan. Belajar dulu tentang sosiologi agama, cabang dari ilmu sosiologi. Kalau Anda masih pakai pijakan itu ya jangan salahkan. Pasti akan sampai terbantahkan terus. Dipersilakan dicoba aja. Dasarnya apa? Ketika Anda mengejar dasarnya sunat apa, ya coba tanya yang benar-benar bertanya, kamu pelajari. Nah kalau yang di kalian sudah ada perintah jelas nyata tekstual gitu, secara tekstual Anda mengelaknya dengan waduh yang nggak kan sampai detik ini pun saya selalu Udah Bang, dijawab singkat aja Bang, izin. Nggak nyambung. Oke, Bung. Oke, Nah, Bung. ini silakan. Oke, Bung. Kenapa tadi saya bertanya pertanyaan yang pertama tentang Allah dan Allah Yahweh itu karena terjadi di polemik di antara Udah, itu kalian. sunat. Itu ya. Terus sekarang disunat. Sudah Bang, usah diulang lagi Kenapa Bang. saya Itu bahas sunat. disunat? Karena Alfi menanyakan kenapa ngobrolnya kami maju tidak atau menyunat. mundur? Nggak, Dan kamu saya bertanya menanyakan aja. kenapa kalian disunat? Dasarnya apa? Ayatnya mana? Siapa yang nyuruh? Aku nggak ada nanya kenapa kalian nggak disunat. Aku nanya apa legitimasi Paulus meniadakan sunat. Anda jangan mempelintir pertanyaan saya. Itu Oke, nggak akademis kan sama ada sekali. Aduh. mengatakan apa dasarnya Paulus tidak menyuruh tidak menyunat itu kan? Tanya itu. Anda tahu nggak bedanya definisi dari legitimasi dan dasar? Coba jelaskan dulu. Apa definisi dasar? Apa legitimasi? Itu definisinya dulu. Coba. Iya, Ada apa nggak saya dasarnya? mengatakan dasar tadi? Legitimasi itu kan saya nggak dasarnya mengatakan kata apa dasar. yang sebagai dasar Paulus mengatakan begitu. Ini kan. Legitimasi, Ini kan bukan pertanyaan. bukan Dia mengulangi pertanyaan gua aja salah, Bang. Ini gabrul kali kau nih. Legitimasi aja kau udah Dia tahu. mengulangi pertanyaanku aja salah gitu. Udahlah. Jawab dulu, mana ayat di biarin dalam aja dia Al-Quran sama. kalian itu disunat? Udah. Siapa yang nyuruh? Oke, sini saya jawab. Jawab Siapa yang singkat aja. nyuruh? Ini Itu nih loh. datanya ada yang Hah. Ini loh bro. Al-Baqarah 120. Nah. Al-Baqarah Oke, 124. saya baca ya. Anda bisa diam dulu Saya baca nggak? ya. Dua domba ini. Iya, saya baca ayat Anda itu, data Anda itu loh. Mau nggak? Oh ya udah baca. Oke. Dan ingatlah dalam kurung ketika Terjemahan Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menuaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dan keturunanmu. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Sini nanti Mana yang kata jawab, disunat biar di sini? Sabar. Mana kata disunat? Satu lagi nih. Mana kata disunat? Alfi baca- jangan baca diperpanjang nih. Alfi. Anak kayak gini mah budak. Ustaz, Gini Anda loh. akan menjawab. Aduh, ini tafsiran. Ustaz, Ya udah. dikasih penjelasan saja. Itu Otan tafsiran. diam, Tafsiran. Otan diam. Ini ada jawaban. Ya biar Kamu cepat simak. jawabnya gitu loh. Ini kan mau maghrib juga. Kau bilang Namboru diam dulu ya. Ya jangan dibilang aku hotelnya, aku bukan hotel, baru tambah aku.
Oten itu orang Kristen nah bro. Singkat. Aku ngoten. Dan Ya udah. ada Ya tinggal Ya udah. dibalas aja kadrun kok baru ini tinggal Yesus dibalas juga aja kadrun. Yesus juga kadrun loh. Yesus Tuhan juga kadrun. aku nggak bilang ke Alvin apa. Yang lain-lain aku bilang Ya ke udah Namboru udah dia udah. Namboru mah. Oten itu orang Kristen bukan negatif ya. Aku suka aku. Oten bukan singkatan negatif ya. Itu saya mendengarnya Oten itu ada orang Kristen. Jadi tolong jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan Aku ya. jangan dibilang ngoten-ngoten, Sekarang nggak suka. waktunya Bang izin tolong biarkan selesaikan guru saya Bang Hadi selesaikan Bang Hadi soalnya maghrib. Izin lah Ya, saya. mau maghrib ya. Jadi masalah sunat itu namanya mila Ibrahim itu artinya salah satu mila Ibrahim itu sunat. Satu ya. Kedua Nabi kami disunat. Dasarnya apa? Ayatnya mana? Ya saya lagi jawab. Aduh. Iya, kasih data dulu. Itu kan mila Ibrahim itu loh, ngerti nggak sih? Iya, Makanya kalau orang mana? kalau orang lagi ngomong, didengarin dulu lah. Bisa nggak sih menghormati orang bicara? Kamu kan tamu di sini loh. Oke, silakan. Nah, kamu tamu di sini loh. Ya kalau orang lagi ngomong, ya kalau kamu nggak setuju jawaban kami kan juga memang nggak kamu datang di sini mau dipuaskan. Kan netizen banyak yang dengar kan gitu. Jadi mila Ibrahim itu salah satunya ya sunat. Itu satu. Jadi masalah sunat itu dari dulu orang-orang Arab itu orang Yahudi sampai sekarang nggak ada mempermasalahkan sunat. Karena laki-laki memang itu hukumnya wajib sunat. Nabi kami disunat. Kami ada di contohnya sunat. Jadi sunat itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Di hitam kan itu. Di Bible juga ada. Itu jawaban singkat. Termasuk Tuhanmu juga disunat. Jadi barangnya Tuhanmu sama dengan barang kami. Jadi nanti kalau saya ketemu Tuhanmu ditanya, Nabi, diam dulu kau. Muhammad disunat Diam dulu enggak? lah. Muhammad disunat enggak? Nah, inilah resikonya kalau saya ngomong Muhammad disunat dipotong. enggak? Ya, saya terusin ya, saya terusin. Yang mencari dasar Ustadz. Saya terusin dulu. Tidak ingin tidak ingin Cek, belajar. saya terusin dulu Kang. Ini mau maghrib. Benar-benar. Udah turunin aja dah itu. Kita waktunya udah mepet. Jadi mungkin untuk Jadi Nabi Muhammad disunat. Hadisnya jelas. Ya, Nabi kami disunat. Terus kemudian orang-orang dulu ya yang memeluk Islam, mualaf itu nggak pernah ditanya lagi kamu udah disunat belum. Mereka semua tidak ada mempersalahkan masalah sunat. Yesus juga disunat, Tuhanmu disunat. Jadi barangnya Yesus itu sama dengan barang saya. Nanti kalau ketemu sama Yesus, saya ditanya, oh iya, sip, Handi, lu disunat, gue juga disunat. Nah, Oten ini yang problem nih. Ketemu Yesus, loh kenapa lu nggak disunat? Gue disunat, kenapa? Siapa yang larang? Nah, lu jawab, Paulus yang melarang. Kata Paulus, kalau saya disunat, Yesus tidak berguna, gitu. Ya udah terserah lu ikut Paulus, jangan ikut gua. Sebagaimana Matius 7, 21 sampai 23. Kata Yesus terakhir, enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Jadi menurut Yesus itu, orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus, disebut pembuat kejahatan. Orang yang menuhankan Yesus, orang jahat. Bermukjizat atas nama Yesus, orang jahat. Mengusir setan atas nama Yesus, orang jahat. Kata Yesus loh, Matius 7, 21, 23. Jadi masalah sunat, tidak ada problem. Yang menjadi problem, orang yang tidak mensunat, dipengaruhi oleh iblis, mencari teman, jangan disunat. Gitu loh ya. Jadi sekarang ini kesimpulannya adalah orang-orang tidak bersunat mencari masalah bagi orang yang sunat. Mestinya sebagai Kristen yang bijak, proteslah kepada Tuhanmu. Hai Tuhanku Yesus, kenapa lu disunat? Siapa yang nyuruh? Kan gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Abang tadi bilang di Matius tidak boleh mengusir setan mengatasnamakan Yesus. Abang bilang tadi gitu. Iya, Matius 7 Bu, 21 sampai 23. Baca aja. Matius 7 ayat berapa? 21 sampai 23. 21, 23. Iya. Mestinya Kristen ini protes kepada ya Tuhannya. Hai Tuhanku, kenapa lu disunat? Padahal nggak boleh, kata Paulus. Nah, mestinya gitu dong. Jangan protes ke kami. Protes dulu ke Tuhanmu yang disunat. Setuju teman-teman? Tepuk tangan kalau setuju. Sepakat, sahih itu. So itu, jangan protes ke kami, nggak ada urusan. Kau protes ke Tuhanmu yang disunat gitu loh.
Ceprok itu gitu kata Mama Gubot. Ceprok itu. Protes dong. Panggil kalau perlu Yesus. Yesus, kenapa lu disunat? Kami tidak. Kata Paulus, dilarang disunat. Kenapa lu disunat? Jangan protes ke umat Islam. Nggak ada urusan. Oke, setuju? Iya, gini kan aku tambahkan ya. Ya, silakan. Sallallahu bersabda, sunanun khamsatun min sunanil fitrah. Ada 10 perkara yang merupakan termasuk fitrah manusia. Artinya apa? Di Manusia itu sini pasti abang seperti ya, itu. abang tadi bilang apa tadi? Matius 7 tentang mengusir setan, mengatasnamakan Yesus ya kan? Ya tidak boleh orang mengatasnamakan mengusir setan atas nama Yesus, tidak akan berlaku. Tuhan tidak akan mendengar kalau dia itu orangnya jahat. Itu intinya dari kata ini, firman ini. Jangan abang pinter-pinter lah, nggak boleh kayak gitu. Jadi boleh mengusir setan atas nama Yesus? Boleh. Diusir, baca 2-3-nya coba. Apanya? Jangan dibilang di sini orang yang jahat. Ya. Kau melakukan mau minta apapun kau kepada Tuhan, apapun yang kau minta di muka bumi ini. Coba jika baca nomor 2-3-nya, Ibu. pernah dikabulkan, maka Ibu. Tuhan itu akan menjauh. Bu, tolong dibaca nomor 2-3-nya, Ibu, baca. Sampai kau memanggil-manggil Tuhan itu, kalau kau jahat tidak akan pernah didengarkan dan tak akan pernah dia kabulkan. Astagfirullah, Ibu. Ibu baca nomor 2-3-nya. Aku baca ini tadi. Apa? Coba kencengin 2-3-nya apa? Apa? Baca nomor 2-3, coba. Jangan kau suruh aku baca dari 2-3 dari awal lah. Ya udah, baca semua Kejadian sampai Wahyu, kita tunggu sambil tidur. Mana Selvin tadi? Kan Selvin itu baca ada apa? Ibu kan punya Bible di situ, tinggal baca. Baca loh tadi, maka aku terangkan kepadamu. Yang kamu baca itu yang dari 23 dari atas. Ya kamu tidak baca. Ya itu justru dari atas itu, Bu. Yang diusir itu orang yang menuhankan Yesus, orang yang bermukjizat atas nama Yesus, orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Itulah yang diusir Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Ibu ini nggak baca data. Orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masuknya di situ itulah yang Baca dulu terus, baca terus. Itulah tadi di sini. Kalau 23 itu, pada waktu itulah kau akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah engkau daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Nah, siapa yang pembuat kejahatan di situ, Bu? Siapa yang pembuat kejahatan? Itu tujuan katanya ini, engkaulah manusia yang melakukan kejahatan. Siapa itu? Siapa itu yang jahat? Siapa yang jahat di situ? Ya kita manusia ini penjahat. Kalau Ya kita kau jahat, yang manusia, karena kau Tuhan kan Yesus, kau yang jahat, bukan kami. Karena akan langsung umumnya. kau bilang aku memang manusia. Maksudnya di sini itu manusia yang melakukan kejahatan, perlakuan jahat di muka bumi ini. Anak muka memanggil Tuhan, dia tidak akan pernah datang, dia tidak akan pernah mendengarkan permintaanmu, permohonanmu. Nyerocos saja kau dari tadi. Yang dimaksud pelaku kejahatan di situ manusia-manusia yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ku tanya, kau manusia atau setan? Kau kan manusia, kau jadikan Yesus sebagai Tuhan, berarti kau yang dimaksud di ayat itu. Paham kau? Kok nyerocos saja kau dari tadi? Bilang aja kalau kau suka yang enggak disunat, ya udah. Itu pilihanmu. Kalau kau suka yang enggak disunat. Dari tadi bahas sunat, kau aja enggak sunat. Kabar Bang Dio. Dia perempuan. Oh, ini perempuan kah? Suaminya lah. Mestinya teman-teman ini ya, Kristen ya. Kalau masalah sunat, jangan kau protes sama kami. Protes kepada Tuhanmu. Hei Tuhanku, kenapa kau disunat? Siapa yang nyuruh? Kami ini nggak disunat. Kembalilah Tuhan turun ke bumi, sambung lagi kulitmu gitu loh. Kenapa lu protes sama kami, protes sama Nabi kami? Nggak ada urusan sama umat Islam. Lu sendiri Tuhanmu disunat, kenapa lu nggak disunat? Mestinya lu introspeksi diri di situ. Gitu loh ya. Kanda, itu kan ada hadis Kanda. Kata Nabi Muhammad SAW, khamsatun min sunanil fitrah. Ada 5 perkara dalam sebuah hadis, 10 perkara yang merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia itu artinya manusia itu memang harus seperti itu. Di antaranya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan al-khitan, bersunat. Artinya kalau laki-laki atau manusia yang tidak bersunat itu keluar dari jalur fitrahnya, keluar dari watak aslinya sebagai manusia. Makanya ini oten-oten ini agak-agak kayak binatang perilakunya karena mereka nggak sunat.
Jangan kau gitu muncungmu itu. Jangan kau bilang kayak binatang. Sopan kau, beradab kau. Kau tunjukkan agamamu baik. Jangan kau bilang binatang. Oten-oten. Berarti kakak manusia. Berarti kakak ini maksud dari ayat tadi. Manusia pembuat kejahatan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Alfi tambahan Itu dikit ya. manusia. Baginda Khitan di dalam kitab Tufatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Bentar Alfi tampilkan lagi. Bentar, Ya, itu kasih waktu. Tiga pendapat, iya benar. Tentang sunat. Tidak boleh gitu ya Dio ya. Udah Namboru, udah. Kalau Ya, kalau Namboru merasa tersinggung, saya minta maaf ya, Namboru ya. Iya. Alfi minta maaf juga. Ya, Namboru. Jadi Namboru, itu kan Yesus disunat, Namboru. Kenapa Kristen nggak disunat, Namboru? Kenapa nggak sama? Itu yang ditanyain dulu. Di dalam kitab Tufatul Maulud tadi itu Baginda diceritakan terkait 3 perkara. Kenapa? Karena salah satu riwayatnya itu kan doif ya, mengenai bagaimana Baginda itu terlahir dalam keadaan sudah dikitan. Namun pendapat yang kuat bahwasannya Baginda itu dikitan oleh kakeknya pada saat berumur 7 atau 8 hari gitu, kawan-kawan. Namun nih, terkait Baginda terlahir dalam keadaan sudah dikitan, itu sebenarnya sah-sah saja dan itu hujah yang kuat. Karena kenapa? Teman-teman harus tahu juga. Satu lagi, Alfi mau tampilin gambar bentar ya. Karena gini, di dalam literasi Judaism pun, di dalam literasi Yahudi, di dalam Midrash Tanhuma, itu Musa tercantum salah satu di antara 7 orang yang istimewa yang dilahirkan dalam keadaan sudah disunat gitu. Nah, bukan hanya Musa, ada Set, Nuh, ya, Yakub, Yusuf, Musa dan Ayub. Begitu. Lalu Afudra Benatan itu lebih banyak tuh, ngeluarin nama-nama para nabi yang terakhir dalam keadaan sudah dikitan. Jadi itulah keistimewaannya para nabi. Untuk mengikuti yang Bang Dio sampaikan tadi ya, itu kan fitrah ya. Gak apa-apa, orangnya kabur gak apa-apa. Ini untuk teman-teman Alfi yang di bawah aja ya, untuk saudara muslim. Memang itu udah fitrahnya laki-laki ya. Bahwasanya khitan itu perlu gitu. Untuk kebersihan diri dari segi kesehatan pun bagus ya, kawan-kawan ya. Jadi alhamdulillahnya perintah ini sampai kepada kita gitu, nggak terputus. Nah, beda sama sebelah kan, itu kan diputus habis tuh. Sampai ada dalil pengancaman di Galatia 5:2 tadi kan. Siapa yang sunat nggak berguna, yang diurapi untuknya kan gitu. Ya begitulah. Jadi untuk mirror pertanyaan kayak gitu Bang Dio, minta aja mana dalil para nabi di Yahudi itu disunat. Sebenarnya pertanyaan Itu banyak itu yang nggak ada diceritakan gitu kan. Kalau dia mintanya dari Al-Quran kayak dulu tadi, itu kan ngeyel ya, mintanya mau dari Al-Quran aja. Ya udah minta aja, mana Musa? Ya, mana dalilnya Musa disunat? Mana dalilnya Yakub disunat? Kalau Kristen mau jujur, mereka harusnya sunat juga. Udah dari tadi awal pun ketika dia mengatakan Yesus itu di sinagoge, jadi dia Yahudi, harusnya mereka beribadah di sinagoge Yahudi juga. Kenapa di gereja gitu loh? Nah sama kalau Yesus itu disunat, harusnya kan mereka disunat juga. Tapi Paulus melarang itu, membatalkan itu. Makanya mereka ikut Paulus bukan ikut Yesus. Simple. Semua manusia itu sunnah fitrahnya itu asal lahirnya dia sebagai seorang manusia memang harus disunat. Itu hal yang wajar bagi seorang manusia. Makanya kalau dia nggak disunat, dia itu nggak wajar, teman-teman. Dan itu disadari oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat, bagaimana perbedaan antara laki-laki yang disunat dengan yang tidak disunat dalam hal hubungan seksual. Makanya mereka sadar itu, makanya mereka sunat sekarang. Dan kebanyakan manusia yang ada di Eropa Barat sekarang sudah mulai meninggalkan agama mereka. Mereka lebih memilih agnostik, tidak mau mengimani tentang keberadaan Tuhan. Mereka nggak mau bahas agama. Kenapa? Karena agama yang mereka anut selama ini tuh nggak masuk akal.
Karena mereka lebih ke depan, lebih modern dengan menggunakan akal logika yang ada pada mereka. Makanya sekarang gereja-gereja kosong diganti jadi bar, diganti jadi diskotik, diganti tempat nongkrong. Begitu, karena orang sudah mulai tidak percaya dengan agamanya. Cuman Kristen di Indonesia aja ini yang kepedean, ngeyelnya minta ampun. Udah nggak ada dalilnya, udah nggak ada tuntunannya. Bang Dio, Bang Dio, itu videonya coba di WA lagi nanti sama Pak Haji ya, Bang Haji, Bang Haji. Itu Saya udah ada mundur. nggak? Saya mundur dulu ya. Saya izin pamit dulu ya, Kang Dio. Iya Bang Handi. Ya. Kasih Oke, semuanya. Bang Handi. Salam. Iya, iya, Bang salam. Handi. Ya, salam dari Bang Juma. Ucapkan milad sama beliau ulang tahun kemarin. Terus beliau lagi cuman sibuk aja 2-3 hari. Masya Allah. Kasih semuanya. Tadi naik di Assalamualaikum. room saya Bang Handi. Oh, alhamdulillah kalau sudah naik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih semua. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya aduh. Bang Dio, apa videonya tuh apa tadi saya sudah WA lagi Bang Zuma bilang ya sabar ya Bang lagi di download. Oh iya Dek nggak apa-apa katanya. Ya, aduh, kalau mau naik boleh, tapi pertanggungjawabkan narasi dari Footnote Jerusalem pada keluaran 42. Soalnya di sini. Bukan, ya. Enggak apa-apa. Oke. Sebentar dulu, ya aduh ini kan akunnya privat. Enggak, maksudnya akunnya privat. Jadi yang meng-ACC-kan dia wajib host, gitu loh. Kalau dia kan moderator, dia buka dulu privatnya, baru dia kirim permintaan. Buka dulu privatmu, akunmu privat. Nggak bisa moderator menjambak. Hostnya lagi keluar. Bukakan dulu privatnya, aduh, biar saya jambak kamu, ya. Lagi di jalan, saya lagi di jalan. Jadi gitu ya. Kalau mau naik sih pertanggungjawabkan aja Footnote Jerusalem pada keluaran 426 ini. Soalnya tuduhan bahwa Musa itu tidak bersunat itu tertera jelas di sini secara lantang gitu. 1738 ya, masih lama di sini maghrib. Buka dulu privatmu ya, duh. Jangan akunmu di privat gitu. Buka dulu privatnya. Nanti di ACC sama moderatornya. Gini ya, kurang ajarnya. Ini kan Footnote Jerusalem ya. Ini nih salah satu dari cabang ilmu tafsir di dalam kekristenan. Jadi dalil pada keluaran 426 ini itu tuh nama Musa itu hanya ditambahkan oleh penerjemah. Teman-teman boleh baca lengkap tuh dari atas sampai bawah tuh. Lalu di sini dengan lantang tuh penulis Footnote Jerusalem ini mengatakan kenyataan bahwa Musa tidak bersunat membangkitkan murka Elohim. Tengoklah, Musa dituduh nggak sunat. Kan kurang ajar nih terhitung-terhitung ini. Jadi untuk mematahkan footnote ini, berikan dalilnya. Mana Musa disunat? Mana ya aduh tadi? Aduh, jangan karena aku tampilkan ini mu nggak jadi naik. Naik dulu. Tapi mualaf ya enggak. Tapi lahir dalam keadaan muslim alhamdulillah. Gimana mempertanggungjawabkan ini nih yang ini parah ya. Jadi wajar gitu Yahudi benci sama mereka ini karena nabi mereka, nabi besar Musa itu kan nabi besarnya bukan mualaf, aneh-aneh buat neneng ini. Kenapa Yahudi benci sekali sama mereka? Nah itu nabi Musa itu nabi besar mereka loh, nabi besar Yahudi loh. Dituduh sama mereka ini nggak sunat, kan kurang ajar memang terhitung-terhitung ini. Padahal Yahudi itu sangat memuliakan Nabi Musa loh, Moshe Rabbeinu. Naik
naikkan saya. Kau buka dulu privat akun kau. Dia paham buka privat nggak sih? Ya aduh ini. Atau dia terlalu awam main TikTok. Buka dulu. Privatnya buka dulu. Kalian bahaya bawa tema sunat, bawa tema khitan. Serius. Islam full data di pembahasan kayak gini. Mbak Nora, udah dibukanya tuh privatnya Mbak Nora. Udah saya naikkan. Lanjut ya. Nah, footnote-nya kan di sini jelas ya, nama Musa itu ditambah oleh penerjemah sehingga nggak tahu siapa yang dimaksud dengan kata ganti orang ketiga. Lalu tuduhannya nih Musa nggak disunat. Oke. Gitu kan? Nah, ini kalau orang Yahudi tahu, ini marah nih. Mungkin kepala aku lepas itu. Gitulah bahasa kasarnya. Jadi mana dalilnya Musa disunat? Oke. Saya tanya, lebih dahulu mana? Abraham atau Musa? Musa apa Abraham? Jelas Abraham. Jelas Abraham lebih dahulu ya. Nah, ya udah kan bertanya kan. Sekarang saya tanya, mana dalil Musa disunat? Tidak ada yang berbunyi Musa disunat di dalam dalil. Berarti Musa nggak sunat. Itu kurang ajarnya kalian. Lah memang gak ada dalilnya, mau bilang apa lagi? Oh, Gak ada dalilnya. Kalau saya mau berdiskusi sama Anda, saya harus bawa dalil. Saya tidak mau ngarang-ngarang loh. Saya maunya gitu. Saya diskusi ketika ada dalil saya bawa kepada Anda. Tapi kalau tidak ada saya ada dalil, saya tidak bawa dan saya tidak mau berkata-kata sembarangan. Aku begitu orangnya. Nah. Terus Yahudi punya kitab. Yahudi punya kitab namanya Midras. Iya. Nah, di dalam Midras Musa itu sunat. Midras itu apa? Midras itu kitab. Iya, kitab bisa kitab, bisa pengajaran. Beda lagi, bre. Beda lagi. Oke, saya tanya sama Anda. Kitab yang dipercayai orang Yahudi sekarang apa? Loh banyak mereka. Itu kan ada Tanakh, Torah, Nefim, Ketuvim. Mereka juga punya Talmud. Dia juga punya Midras. Berarti kalian tahu bukan apa hanya soal Yahudi? Iya, mereka kan memakai kitab perjanjian lama kan? Loh, mereka kenal sama perjanjian lama. Ya iya, yang dipegang di dalam Alkitab itu kan perjanjian lama. Mereka juga pegang itu, tapi mereka tidak memakai perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama? Mereka tahunya Tanakh. Ya iya, itu apa Tanakh. Perjanjian lama. Iya, Taurat ya, itu. Iya, perjanjian lama itu apa? Yahudi nggak kenal. Ya kan sama. Isinya beda. sama. Isinya Sejak kapan sama? Yakin sama? Yakin sama? Iya, yakin sama? Yakin. Yakin ya? Yes. Oke, ntar. Menurut anak beda. Beda. Oh, ntar itu ntar. Itu website yang Anda pakai itu berdasarkan ini. Kabat. Itu kabat, nggak tahu kabat. Iya, ORG saya tahu. Website itu punya siapa. Jadi bukan punya orang Kristen itu. Jadi saya tahu kok. Pahamnya itu apa? Punya Yahudi kan, kamu tahu kan? Iya, yang nulis itu bukan orang Yahudi tetapi orang ini. Hah? Enggak. Itu Sabat itu ORG itu bukan punya orang Yahudi, tapi orang yang menulis itu adalah milik organisasi tertentu. Saya tahu, nggak perlu kalau ada kayak itu. Itu website yang Anda pakai itu Midras Tanakh Hukmah itu, saya tahu websitenya punya siapa dan miliknya siapa itu saya tahu. Apa sih? Itu di layar Anda itu, di data Anda itu, tahu nggak? Punya siapa itu? Saya tanya sama Anda. Tunggu ya, aku mau nunjukkan sesuatu sama Bro. Saya tahu itu website punya Nggak, itu, bro. kita pertanggungjawabkan dulu. Kau gini. Yang kau bilang berdiskusi sama tadi itu mana? Yang kau bilang sama tadi itu mana? Gini. Yang mana?
misalnya nih, aku balikkan kamera dulu ke depan nih. Anda tahu nggak ini kitab apa? Ibrani. Anda tahu nggak ini kitab apa? Ya, itu nggak kan bahasa nanya Ibrani. Ya, ini kitab apa bacanya? Ya kan nggak ada huruf vokal, nggak bisa dibaca. Ini bisa dibaca. Ini kitab Ayub, pasal 12, nomor punggung ke-17. Ya. Kalau ada huruf vokal baru bisa dibaca. Kalau di situ nggak bisa dibaca. Ini Huruf mati. samanya di mana? Ini Huruf samanya mati. di mana? Bahasa Ibrani 5 kata, bahasa Yunani sampai 5 kontrakan gitu tuh. Ini Samanya di mana? Bunyinya sama. Tetapi kalau cara Mana baca, sama? Aduh. Tengok ya kawan-kawan ya. Dari 5 kosakata di Hebrew-nya ya. Itu sampai ke Yunani-nya tuh. Panjang lagi tuh ke bawah tuh. Ada 5 meter lagi ke bawah itu. Itu sama. Kan diterjemahkan yang dipegang kami yang kami pegang sekarang kan diterjemahkan. Makna di dalam ayat Ayub itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Enggak, tadi Anda bilang sama. Kitab Iya. yang kalian pegang Iya. sama kitab yang dipegang Yahudi itu sama. Betul. Kalian kan memegang Septuaginta. Kalian kan memegang Septuaginta karena Iya. dikatakan Yesus pun membaca itu di zamannya. Iya. Sementara bahasa Ibrani WLC ini itu belum ada di zaman Yesus gitu. Nah, versi dari WLC ini yang diambil dari Mesorah Text itu kan berbunyi cuma 5 kata. Sampai ini nih. Septuaginta kok sampai 5 kontrakan. Itu masih panjang lagi tuh bawah tuh. Ayub 4:2-17 ini. Itu sama. Yang beda, aku nggak paham yang Anda maksud. Yang tidak sama itu maksudnya apa? Coba jelaskan dulu. Coba Aku lihat nggak di paham. layar. Ini Ya, terus? di pasal yang sama, di ayat yang sama. Coba saya buka di sini ya. Ayub, itu Ayub ya? Iya, dari 5 kosakata sampai 5 hektar, betul Bang. Oke, bentar. Saya Ini ya, bentar. Tekan. Ini ya, dari Wayamat, Ayub, Zaken, Yusemo, Yamim, Yuseba, Ayub Yamim. 42. Nah, Ayat berapa tuh? 17. 17. Ini memang betul ke bawahnya lagi tuh masih panjang tuh kawan-kawan karena kepotong aja tuh layarnya. Ini udah ada ini ayat 14. Kalau saya bacakan Ayub 42 ayat 17, maka matilah Ayub tua dan Itu bahasa lanjut umur. Indonesia, Kuclo. Itu bahasa Indonesia. Iya kan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam Ibrani Loh. Wamet Kitab yang ini memang bahasa Indonesia. Ahok. Gimana sih lo? Apa Ahok? Ya itu kan Ahok, si Ahok yang orang Cina itu. Ahok orang Cina. kamu tahu itu huruf vokalnya itu ada garis datar itu bunyinya A, di atas itu O, asal tahu. Di depannya itu hurufnya B, bet, alfabet bet, bunyinya B itu. Gimana Apa? sih? Anda baca apa? Itu saya baca ayat 17 itu. Coba baca. Iya, saya baca. Saya udah baca tadi. Yang mana? Ahok yang mana Ahok? Itu yang itu tadi kan habis wamet Apa Wamet? Mana Wamet? itu kan wow itu kan huruf Wayamat. Wayamat. iya itu wow itu kan bunyinya W, bawahnya itu huruf Aduh. Bang Moto. Aduh, Bang Moto. Jangan ketawa-ketawa di bawah, Bang Moto. Emang ada bilang saya nggak pernah belajar Ibrani. Saya belajar Ibrani, bro. Jangan mana Ahok? Iya. Ahok mana Ahok? Saya kasih 7 sama Anda. Itu setelah wamat itu ada di depannya Mana itu wamat? alif Itu masih terus ada iot. huruf vokalnya Fatah, itu bunyinya Fatah tapi hurufnya A. Terus ada O, ada titik di atas satu itu bunyinya O. Terus ada huruf di depannya B, bunyinya B. Gitu. Gimana sih lo? Ya udah. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, jadi gini. Kalau Alfi salah nanti diluruskan ya bacanya. Jadi kan gini, pada Ibrani
itu kan berbunyi di sini tuh Wayyamat, Yop, Zaken, Yuseba, Yamim. Nah, itu kan bunyi dari Ibrani, cuma 5 kosakata tuh kalau kita vokalkan. Sampai di Septuaginta, L double X itu kan Kai, Eteleutisen, Yop, ya. Aduh, capek kali nengok sampai ke bawah tuh 5 hektar itu. Ini kok bisa beda? Jumlah barisnya aja udah beda. Itu sama. Wih. Saya nggak paham yang Anda maksud beda itu di mana, Loh. letaknya di mana. Padahal di sini Bukan, sama-sama tadi ada pasal lain. 42, terus ayat 17 ada. Terus yang mana ada yang bilang tidak sama? Gimana Itu saya ya nggak cara paham. jelasin? Itu saya nggak paham. Saya nggak paham. Tolong Jadi jelasin. anak lain perjanjian lama yang kalian pegang dan tanah yang dipunya Yahudi itu sama, Anda katakan demikian. Ya nggak? Gitu nggak tadi narasi Anda tuh? Ya, terus? Nah, sekarang Yahudi kan pegang yang Ibrani, yang kalian punya kan yang Yunani, L double X. Ya nggak? Kalau isinya sama sih, terjemahan sama. Tapi kalau bahasa aslinya Ibrani, ya betul. Oh, jadi kalian nggak mengakui Septuaginta? Nggak paham, saya nggak, saya belum dapat pengetahuan hal itu. Jadi saya kurang connect saya. Nih Bang Moto, yang mumpung ada di sini nih, sama nggak kira-kira Bang Moto tanahnya Judaism sama PL-nya Kristen Bang Moto? Nggak beda. Ya, saya tanya bedanya apa, letaknya di mana, jelasin. Roh layang di atas air itu. Kejadian 1-2, apalagi dari nama mereka tuh nggak pernah nyebut kitab mereka tuh perjanjian lama, nggak ada. Iya, tetapi Apalagi? kan isinya sama. Enggak. Lah, oke. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang. Mana? Itu Allah bukan roh itu loh Bang Kiryosmoto. Iya, sebentar. Abis ini saya mau sholat ya. Aktifan di sini udah siap-siap ini. Bentar ya. Mumpung Bang Moto naik. Alhamdulillah. Oke. Di sini dikatakan mana sih? Susah banget kamera. Bentar ya. Kok nggak mau dibalik sih? Ya, Di sini dikatakan apa? Kejadian Genesis 1 nomor 2 di sini dikatakan wa ha'aret hayata tohu wavuhu wa khoshek el penei tehom beruach Elohim merchefet al penei hamayim. Terus di kitab kamu ini jadi apa nih kata beruach ini jadi apa? Itu ayat berapa dulu? Kejadian berapa tuh? 1 nomor 2. Ayat kedua. Iya. Kejadian 1 nomor 2 ya. Sama. Coba dari belakang dulu, pelan-pelan. Sama gak? WHRS? Enggak, beda. WHRS sama kan? Enggak beda. Kok Loh. Apanya beda? WHRS sama kok di sini. Ini sejak kapan dibaca patahin dibaca itu sejak kapan? Itu huruf T di bawah itu huruf bunyinya A, bro. Iya, tadi kamu bilangnya apa? WHRS. Oke. WHRS. Ya. WHRS Hayetah. Sejak kapan Seva di tengah itu dibaca hidup? Hayet. Sejak kapan Seva? Seva itu ada 4 hukum pembacaan. Titik 2 itu huruf bunyinya Oh, titik 2. Mana ada?
Ya, Yomet itu di bawah Yomet itu akan ada titik 2 tuh. Yomet mana Yomet? Nggak ada Yomet. Yomet Iya, nggak ada Yomet. Allah. Yomet itu kayak koma itu di atas itu Nggak loh. ada Yomet. Adanya Yud kali. Gini deh. Yomet itu nggak ada. Sebentar. Belajar dulu Ini huruf Belajar. Oh Ibrani, ini yang saya bro. pelajari. Oh ini yang saya pelajari. Huruf apa? Huruf apa? Mau apa? Huruf abjad, Mau apa? Mau apa? abjad Mau apa? Ibrani, Mau apa? alfa, Saya ngajar kok. beta, gitu. Belajar Alfa, dulu. beta. Ya. Loh Ini iya, apa? Ibrani itu alfa beta. Ini berani bukan? Hah? Ini berani bukan yang saya tunjukin? Iya Ibrani. Ibrani alfa beta. Ibrani, kamu bilang saya suruh belajar Ibrani. Gimana ceritanya? Saya harus nggak apa? Saya sedangkan saya ngajar ini bukan gimana alfa. caranya? Ah? Sedangkan saya Alif, ngajar ini alif, gimana alif, caranya saya harus alif. belajar? Alif. Ya aduh, dia ini guru Ibrani, kau suruh belajar Ibrani kan kocak. Iya, saya juga belajar bahasa Ibrani. Siapa juga enggak? Saya juga paham kok. Ya udah, kau paham? Oh gampang. Saya paham. Minimal sebutkan 4 hukum pembacaan seva. Iya, saya belajar bahasa Ibrani dan saya bisa baca. Yunani saya bisa. Oke. Kalau kamu bisa baca, berarti kan tahu ya hukum pembacaan seva ya? Saya bisa baca. Itu Sebutkan saya 4 belajar. hukum pembacaan seva. Coba. Saya kalau sudah bilang saya belajar berarti saya bisa baca, bisa membaca gitu aja. Udah nih baca nih. Enggak usah. Udah nih baca nih. Oke, itu kan huruf mati, nggak ada huruf vokal. Itu Loh, katanya bisa baca saja bisa kok. Alah, Gimana? alah. Itu saya nggak tahu itu kenapa nggak ada huruf vokal. Kalau nggak ada huruf vokal nggak bisa dibaca, bro. Oh, saja bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya itu bukan bahasa Ibrani-nya itu. Ini bahasa Ibrani. Oh, ini bukan bahasa Ibrani. Ini bukan bahasa Ibrani. Ya itu bukan gini, karena di situ nggak ada huruf vokalnya, nggak bisa dibaca. Oh, kata siapa nggak bisa baca? Katanya kamu belajar bahasa Ibrani. Kenapa nggak Ya, bisa baca? tidak seperti itu yang saya pelajari. Belajar Yang di saya mana? pelajari tidak seperti yang kamu pelajari, bro. Loh, nggak bisa dipelajari. Ya iya. Oh, masih awam berarti ya? Ya pokoknya saya ketika ada huruf vokalnya saya bisa baca. Itu aja. Ya udah nih saya kasih sedikit. Yuk. Oke. Yeslekha, ayo yeslekha syair, ayo. Ya saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca karena harus dipelajari dulu. Kalau nggak itu, yang saya bisa baca itu yang ada huruf vokal itu saya bisa. Gak mainan saya kalau ada huruf vokal. Itu kan gak mainan saya. Itu udah yang berapa saya tahun? tahu bahasa Hebrew Ibrani itu ada huruf vokal, tidak lepas dari vokal. Kalau tidak ada huruf vokal maka tidak bisa baca. Aleppo berarti bukan huruf Ibrani ya? Alif. Kalau kodeks Aleppo berarti bukan bahasa Ibrani ya? Alif kan abjad bahasa Ibrani. Kodeks Aleppo itu bukan bahasa Ibrani ya? Kodeks Aleppo saya nggak pernah belajar hal itu. Aleppo kodeks nggak pernah belajar. Terus yang kau pelajari apa? Ini Ibu Budi. Iya. Ini Bapak Budi. Saya coba Naura, coba kau baca, bisa nggak Anda baca itu? Loh, saya tidak ada mengaku saya. Bisa baca Saya nggak Ibrani. ngaku. Saya nggak ngaku dan saya belum pernah belajar. Nah, apa Nana? Nasi goreng. jadi kalau membaca bahasa Ibrani saya bisa Guru, ketika dia ada huruf muridnya. vokal. Karena Dia, ketika Bang saya Kirios ini disuruh baca guru. itu ketika ada huruf vokal saya nggak bisa baca. Saya jujur. Saya jujur. Saya jujur, Pak. Iya, Bang Kirios Motoni ada murid, berarti dia guru. Kau mau mengajari guru. Oke, terus emang saya udah tanya dia. Alah, dulu. udah Saya lanjut nggak aja tanya Bang itu. Kirios. Saya nggak tanya itu. Mau Bang dia punya Yahadu, apa kek, mau apa kek, saya nggak tanya itu. Informasi untuk Anda nih Bang Yadu, Bang Moto ini dia itu udah mengajar tuh, dia buka kelas bahasa Ibrani juga. Dia itu digurui langsung oleh More Reski, tamatan dari Huji itu. Tahu Huji? Gak tahu ya? Alhamdulillah kalau nggak tahu. Huji itu Hebrew University Jerusalem Institute. Nah, Anda suruh belajar kepada orang yang udah istilahnya apa ya, udah mengajar gitu.
Dia ini seorang pengajar, Anda suruh belajar kan? Saya nggak tanya hal itu. Dia mau mengajar, mau lulusan apa, ya nggak apa-apa. Saya nggak tanya hal itu. Yang saya kasih tahu kalau Ibrani, Hebrew, kalau ada huruf vokal saya bisa baca. Tetapi kalau dia memberikan Itu tidak namanya ada huruf ikut. vokal, nah gitu. Itu namanya ikut, Karena tanda saya baca itu ikut. karena saya nggak pernah belajar hal itu. Yang saya mau diskusikan, kita belajar yang kita tahu aja gitu. Oh, ibu saya Budi, ayah saya Budi gitu. Tadi kamu suruh saya belajar gimana? Belajar. Tadi kamu suruh saya belajar Ibrani kan? Saya suruh belajar, Anda berani apa? Mana saya nggak suruh kok. Loh, Saya cuma berarti kamu- bilang saya kalau huruf Makanya kamu itu belajar Ibrani, tadi kamu bilang kayak gitu. Terus apa, Apa? yang harus saya pelajari? Ada saya Seba bilang Binyan, saya juga belajar bahasa Ibrani. Saya bilang itu tadi. iya, ada Seba Binyan, ada Zeman, ada Paal. Yang mana bagian yang harus saya pelajari? Saya bilang saya bisa bahasa belajar. Saya nggak bilang kamu belajar sama saya bahasa Ibrani. Saya nggak bilang itu. Enggak, tadi kamu nyuruh aku belajar. Ya, baca Ibrani, oke. Yang mana nih Seba Binyan, Zeman, Paal, apa yang mananya? Bahasa sama siapa saya suruh tadi? Emang saya ngerasa suruh Makanya kamu Anda. belajar baca Ibrani kan tadi kamu bilang begitu. Iya, saya ikuti nih. Oke Bang Yadu, aku belajar bahasa Ibrani ya, baca Ibrani ya. Emang Yang Anda mana yang emang harus saya bilang pelajari? tadi Dari itu saya mana nggak bilang nih? itu sekarang sih. Seba Binyan, Paalnya atau dari Zeman? Zeman yang mana nih? Zeman Atid, Zeman Abar, apa Zeman Hove? Saya nggak bilang itu. Enggak. Gimana? Saya nggak Yang bilang. mana Saya ya nggak Bang bilang. Yadu? Siapa tahu saya bisa. Intinya saya Kalau saya intinya udah bilang berat, dah. saya juga belajar Ibrani. Saya juga tahu. Kalau Anda tahu bahasa Ibrani bisa baca, saya nggak ada masalah itu. Cuman yang saya bilang tadi, Anda nyuruh saya baca yang non vokal. Jadi saya nggak Kamu tahu itu kamu kan. tahu nama-nama vokalnya apa aja? Hah? Kamu udah tahu nama-nama vokal apa aja? Tanda-tandanya saya tahu hurufnya. Ya, saya gampang deh. Iya kan? Enggak, Hafalnya yang saya aku gampang itu. kalau titik Oke, kalau ada saya titik, nggak masuk ke kalau ada titik sana. di atas namanya. Saya nggak masuk ke sana. Intinya gini, Anda mau bisa baca, mau saya juga bisa baca. Nggak ada masalah di komat ini. Yang di sini kita mau diskusi. Enggak, tadi kayak itu kamu aja. jumawa banget kayaknya tadi. Sombong sekali kamu bisa. Dia bilang begitu kan? Ya memang nggak saya apa-apa. bisa kok. Iya memang saya bisa. Ya udah kalau bisa tadi saya tunjukin itu kenapa nggak baca? Itu kan saya nggak tahu itu dari mana Anda bawa data dari mana karena Kamu saya tahu itu pasang aja di- huruf yang ada Mbak itu huruf mati. Kalau tidak ada huruf vokal itu tidak bisa dibaca setahu saya. Tuh. Ya udah. Apa lagi? Kata gampang. Ini. Ya memang gampang kalau tidak ada huruf vokal gimana sih? Ini ada huruf vokal ya. Ini ada huruf vokal. Ini ada huruf vokal. Iya, di sini ada huruf vokal. Iya. Ini ada huruf vokal. Iya. Ini dibacanya apa nih? Hukum yang dititik di sini nih. Oke. Ini Itu dibaca apa nih? fatah. Bunyinya Dibaca apa? Dibaca apa? Oke. Waruha. Waruah. Ini kalau orang nggak belajar. Ini yang pertama ini bukan patah ini. Ini apa nih? Nikut bunyinya apa nih? Itu wow, terus itu bunyinya itu di bawahnya itu Dibaca apa? werua. Nah, tadi kamu bilang apa? Res. Itu res di depan Tadi kamu bilang apa? Bukan elo. Oh, oke. Weruah. Itu aja. Iya, ini patahnya kenapa nggak dibaca veruha? Tadi kamu bilang Itu baca kan bunyinya fatah itu kan a. Itu terus yang dibaca apa ini? weruah. Kok bisa dibaca veruah? Kenapa nggak dibaca veruha? Itu kan yang ada titik satu di yang huruf setelah res itu bunyinya u. Jadi w tambah a, w tambah e, w res tambah u, ru ditambah a, ru weruah ditambah weruat bukan t bukan a itu. Oke, nanti kita langsung kembali ke teks Bel dengan tanah ya. Yang pertama ini waf dengan nikut seva, terus res dengan nikut apa? Suruk maleh.
Ini Apa? lupa. Terus di sini ada furtif patah, ada furtif patah Iya, namanya. fata. Bunyinya fata itu kan A. Furtif patah. Nggak usah so tahu kamu. Iya. Nggak usah so tahu. Nah, sekarang ini apa di dalam Bible kamu ini diartikan apa? Nah, itu harus harus ditahu dulu. Itu beda cerita lagi tuh, bro. Iya udah nih Kejadian 1 nomor 2. Oke, Ya kan? bentar. Di sini diartikan Weharet Haeta Tohu Webuhu. Ya. Vechosek El Pene Tehom Veruach Elohim. Di sini dikatakan apa? Weruah. Diartikan dalam kitab kamu. Oke, bentar. kamu, Itu ini pasal ruach berapa? Ini apa? Itu pas Kejadian 1 ayat berapa itu, bro? Ayat 2. Ayat 2. Sebelumnya apa itu? Mana sih? Coba agak jauh dulu lah, bro. Ya udah sih, udah ini aja udah ini nih. Kata ruach ini diartikan di apa? Kitab kamu tuh jadi apa? Saya juga pegang di sini Ibrani itu. Jadi ya udah. Tinggal nyebutin doang kok, susah sekali. Weruah Elohim, Weruah. Bentar. Mana? Weruah. Oke. Ini. Saya ini Weruah ada ini. Ntar ya. Tar. Weruah. Saya terjemahkan dulu. Oke. LAI kamu bilang apa ini? LAI kamu bilang apa? Oke. Ruah ya. Weruah kata benda feminim ejaan fonetik ruah. Definisinya nafas, angin atau roh. Tuh definisinya. Terus apa? Roh. Di LAI kamu Veruach Elohim ini artinya apa? Tadi Anda suruh saya cari kata arti weruah, saya kasih tahu Anda weruah itu roh. De Alfi dengar nggak tadi saya ngomong apa, Dek? Dengar. Oke, Elohim itu Allah. Di sini kata ruah di sini Veruach Elohim ya. Iya. Itu dalam Roh LAI Allah. LAI kamu itu diterjemahkan itu apa? Roh Allah. Roh Allah. Dapat roh Allah dari mana? Kok berbeda dengan yang Yahudi punya? Ya, mana yang Yahudi punya? The earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and a wine from God sweeping over the water. Di sini dibundukan apa? Apa di sini ada kata spirit? Ada nggak kata spirit? Oke, bentar dulu. Itu bahasa Ibrani apa bahasa Inggris? Astagfirullahalazim, ini Sefaria, kamu buka ya. Enggak, kita kan Ini Sefaria. Ini Sefaria. Kenapa di dalam terjemahan Yahudi nggak diartikan sebagai roh Tuhan, tapi angin dari Tuhan? Kenapa? Kenapa berbeda dengan apa yang kamu pegang sekarang? Nah, oke. Berarti bahasa Inggris itu kan terjemahan kan dalam bahasa Ibrani kan, betul? Bahasa apa? Bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Ibrani, betul? Iya. Nah, sedangkan kita itu belajar original text. Iya. Karena Kenapa dalam original teks itu Ella itu menerjemahkan kata ruah di sini jadi roh? Nah, kenapa Elai mau terjemahkan ruah itu? Ruah itu kan roh. Di depannya kan Dari mana ini enggak nih angin? Loh, itu kan gini. Bukan kalau LAI itu bukan berpatokan kepada bahasa Inggris, berpatokan kepada original text. Ini original teks patokannya? Ya, original text itu kan apa? Ruh Allah. Di mana Betul ruh kan? Allah enggak ini? Loh, ruh itu kan roh. Betul. Dari mana roh ini enggak? Bukan ini angin nih. Ya, kalau definisi di sini ada nafas, ada angin juga, ada roh juga. Ya, kenapa di LAI ngambilnya roh bukannya angin? Ya kan ada hukum gini, Bro. Dalam Kenapa? gini. Dalam
menafsirkan itu dalam memilih hukumnya kata, apa? Namanya memilih kata ada hukum gramatikal itu. Jadi tidak sembarangan diambil. Jadi harus tahu dulu katanya itu Iya, nggak usah pakai gramatikal segala. Ini kenapa? Iya, jadi Ruh di gini, sana dia karena itu jadi Ela itu roh orang terpelajar. dan ini dalam penerjemahan Yahudi mengambil dari teks originalnya. Kenapa ini nggak mengartikan roh tapi angin dari Tuhan? Kenapa? Ya sama aja, kan Mana definisinya. ada? Apakah? Coba, Mana ada? Oke, kamu coba kamu artikan weruh itu ke dalam bahasa Indonesia. Apakah definisinya? Pasti ada Nggak pakai definisinya Google itu Translate, saya yang nggak pertama. mau. Nggak mau pakai Google Translate. Saya pakai terjemahannya Koser, nggak mau. Iya, definisinya ada 3 di situ. Yang pertama nafas, angin, roh. Oke? Sedangkan di dalam ayat ini dia berbunyi angin, sedangkan Elail berbunyi roh. Iya, kenapa Elail ngambil roh? Apakah itu beda? Apa sama? Apakah apakah angin itu roh? Ya definisinya sama di situ. Enggak, kok definisi justru ini berbeda dengan yang lain. Apakah Ruah kan angin itu roh? Definisi ruah itu kan sama artinya dengan ruah, angin, nafas. Terus kan kita telusuri itu kan ruah bukan angin. Jangan bolak-balik ya. Jangan bolak-balik Yaudu. Jangan bolak-balik. Saya nggak suka bolak-balik. Pertanyaan saya simpel. Kenapa LAI itu mengambil atau menerjemahkan kata roh, sedangkan penerjemahan Yahudi yang diakui semua orang Yahudi, dia mengambil kata angin. Terus ketika Anda bertanya begitu, seakan-akan Anda mengatakan Yahudi mengatakan angin, Elail mengatakan roh. Berarti beda maksud Anda begitu. Emang iya. Kok seakan-akan sih? Emang iya. Ini buktinya. Elail kamu bilang apa? Roh kan? Kenapa ini nggak diterjemahkan spirit misalnya? Definisinya Oke. Werua itu sama nggak? Definisi werua apa menurutmu? Werua banyak. Kata ruah itu banyak. Kata ruah itu artinya banyak. Ya. Nah sekarang kenapa harus LA itu mengambil roh di sini dalam terjemahan Yahudi itu mengambil kata wind atau angin? Kenapa nggak menggunakan kata deep and a spirit from God misalnya gitu? Ini kenapa nggak spirit from God tapi a wind from God? Kenapa itu? Kalau Anda mau ya karena LAI salah menerjemahkan. Itu sebenarnya Duhu. Memang iya. Kau ini kenapa nggak jujur kau? Kata werua. Coba kamu lihat di dalam original teks. Memang salah, kamu terjemahkan werua itu ada definisinya. Kau tuh udah botol, dijelaskan sama guru, nggak paham-paham. Kami aja tahu. Berarti LAI itu salah menerjemahkan. Gitu loh. Definisinya ada 3. Nafas, angin, roh. Apakah itu ketika Yahudi mengambil angin salah? Apakah kami mengambil roh? Apakah itu salah? Padahal definisinya sama. Enggak, beda. Saya kepanasan nih, saya mau angin-anginan dulu. Saya kepanasan nih, mau roh-rohan dulu. Apa begitu? Mantap, Wahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti pikiran. Bang Yadu sampaikan ke orang tolak angin, ganti aja tuh namanya jadi tolak roh gitu, bisa nggak? Iya, enggak begini loh. Begini ketika si Duhu meninggal, yang keluar dari tubuhnya itu adalah angin, bukan roh gitu. Jadi waktu dia kentut yang keluar itu roh, bukan angin. Gitu, simple kan? Mau balik kipas roh dong. Oke. Iya. Izin turun ya semua ya. Mbak Nora makasih banyak. Oke. Noto. Iya. Bang Edo, aku lagi nunggu yang punya room lagi keluar, nggak enak ditinggalkan. Oke, izin dulu ya. Alfi. Iya. Oke. Sampai jumpa, Bro. Oke, kurios. Iya, cobalah dulu pikir ya. Wih, ada badai angin tornado. Wih, ada badai roh tornado. Cemana itu? Aduh, kentut. Yang keluar bukan angin, tapi roh. Aduh, mati. Yang keluar itu bukan roh, tapi angin. Jadi Tuhannya mencabut angin, bukan mencabut roh.
Gitu loh. Terjemahannya definisinya Alah, sama. udahlah kau definisi mana? Coba dulu kau menyamakan roh dengan angin. Macam mana otak kau tuh? Kamu buktinya Anda tidak pernah belajar Coba loh dulu. menganalisis teks originalnya. Alah, gigi kau aja bongok. Lebih bagus saya nggak usah belajar daripada saya baru baca Eserepet, Elohim, Adonai, Elenet. Baru kalau saya dikatakan saya pinter. Lebih bagus saya nggak usah gitu loh. Kau baru satu kalimat kau baca, kau artikan pula angin dengan roh sama. Ya duhu, kau lagi buang roh ya? Oh enggak, saya enggak buang roh. Ini kentut enggak. Ini kamu enggak buang angin, kau buang roh. Bongoknya minta ampun orang kayak gini. Buktinya Anda belum pernah belajar ini. Anda. Saya nggak perlu belajar daripada kayak kau belajar makin bodoh. Oke, saya suruh Anda sekarang Alah, kau coba ngapain cari suruh? pengertian definisi werua tadi. Nanti Kau cari aja, kau cari di kolong jembatan. Malulah kau. Masa kitab Ibrani kau jadikan perjanjian lama? Kau curi itu namanya. Maling kau tuh. Gak malu kau jadi maling kau. Kau kalau mau cari arti dari original text itu, perkata itu harus tahu apa sih definisi dari kata original text itu. Diam aja lah kau, jijik aku dengar suara kau. Silakan Yozaeli. Iya. Istilahnya orang yang beragama itu akalnya pasti tidak dari yang tidak beragama menurut saya. Karena kita belajar agama itu mengenal Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kebaikan bukan keburukan. Ini saya lihat semua rumah kalian itu bukan membawa kebaikan. Bodat kau lah. Penghujatan. Akalnya Lanjutlah penginjil. agama. Apakah itu Tuhan mengajarkan saudara-saudara seperti itu? Ya udah, Mik. Apa kau nanya, Yozaeli? Halo, enggak gini. Orang beragama itu kan Anda itu tujuannya di sini untuk ini mencari kebaikan. Apakah orang Tapi bukan beragama kebaikan pantas yang mencuri kalian kata-kata ajarkan, atau tetapi istilah dari keburukan, agama lain? kebencian, Apakah itu kejahatan. Itu bukan jawab bukan tuh. Tuhan, itu bukan sifat Tuhan, tetapi sifat iblis. Ya, orang yang tidak beragama aja iblis tidak artinya seperti suka ini mengambil. akhlaknya. Saya heran sama kalian. Mencuri. Sosok paling apa? Sosok paling Tuhan, paling suci, tapi akhlaknya mencuri menghindari ini. istilah-istilah agama lain. Ayo jawab.